Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Penghormatan kami kepada para narasumber, Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, kemudian Wadir Krimsus Polda Aceh, mewakili Kapolda, kemudian ada Pak Kadis, Pak Taufik, kemudian dari Pema, tadi kabarnya diwakili oleh Pak Noval, mungkin sedang dalam perjalanan, kemudian perwakilan dari DPRA. Hari ini kami dari 3 lembaga, yang pertama ada Forbina, kemudian Aceh Bergerak, dan Forum Jurnalis Lingkungan berinisiatif mengadakan diskusi publik dengan tema tambang ilegal, uang hitam, dan apa solusinya. Ya, kalau kita melihat tema, ada 3 yang mau kita highlight di sini. Yang pertama soal benang kusut tambang ilegal. Ini menunjukkan betapa tambang ilegal sudah seperti benang yang sangat kusut, susah untuk mencari ujungnya, pangkalnya di mana. Sehingga kita mengadakan diskusi, mudah-mudahan dari diskusi publik hari ini kita menemukan sedikit jalan menuju pangkalnya, sehingga nanti semakin mudah untuk kita mencari solusi. Ya, kemudian di tengah-tengahnya ada persoalan uang hitam. Ini mungkin ya bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah aktivitas besar. Tambang ilegal ini kan cukup besar ya, karena kita juga tahu tambang ilegal di hutan Aceh sudah berlangsung cukup lama, tetapi sampai dengan sekarang belum ada solusi konkret ya. Kemudian sekitar 3 minggu yang lalu dalam rapat paripurna di DPRA, Gubernur Aceh Mualim mengatakan bahwa pemerintah Aceh akan menertibkan. Kemudian beliau memunculkan wacana tambang ilegal akan disulap ya, ataupun akan diberikan izin menjadi wilayah pertambangan rakyat. Tapi ini masih butuh waktu yang panjang, gitu ya Pak Taufik ya. Karena untuk melahirkan sebuah regulasi wilayah pertambangan rakyat juga bukan hal yang mudah. Ya, tetapi paling tidak kita melihat ada semangat baru yang dimunculkan oleh Gubernur Aceh Mualim. Kemudian kami para jurnalis dan CSO menyambut positif. Hari ini yang kita undang para peserta dari berbagai elemen, Pak. Ada dari kampus, Pak Andika hadir di sini ya. Pakar tambang, ada Pak Ramadhani dari Dinas Perizinan ya. Kemudian ada dari DLHK, Pak Dede, terima kasih. Kemudian ada juga teman-teman dari kampus, ada Bang Haikal, ada Muzami dari IDEAS, dan tentu juga para teman-teman dari Paguyuban. Kenapa kita undang teman-teman dari Paguyuban? Karena kita merasa mereka sebagai pemuda di lokasi pertambangan, semestinya mereka juga ambil bagian untuk mencari solusi. Apa idealnya solusi untuk menyelamatkan wilayah mereka, tentu dengan solusi yang bijak. Kita berharap nanti ada semacam rekomendasi dari forum ini yang kita akan memberikan kepada pemerintah Aceh, akan kita berikan kepada DPRA, yang kemudian itu menjadi masukan agar ketika nanti mereka merumuskan kebijakan terkait pertambangan ilegal ini, menghasilkan kebijakan yang bijak, win-win solution. Tidak ada pihak yang dirugikan, dan tentu sumber daya alam yang ada di Aceh mestinya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Aceh. Sekian dari kami sebagai panitia. Selanjutnya saya serahkan forum ini kepada MC dan juga kepada moderator. Mudah-mudahan diskusi ini berjalan dengan baik, penuh dengan dinamika. Semakin seru diskusinya, maka semakin banyak ide-ide
yang akan muncul. Sekian, billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Zulmasri. Hadirin sekalian, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Zulmasri tadi, terlalu banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat maraknya tambang ilegal ini ya. Jadi perlu diskusi publik seperti ini, dan diskusi ini akan dipandu langsung oleh moderator kita yaitu Bang Muhammad Nur. Dan untuk seluruh pemateri hari ini mengambil tempat di depan, dan kepada Bang Muhammad Nur, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah dibuka, berarti saya tidak perlu buka lagi, ya. Menghemat waktu dan seterusnya, maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada poin bahwa diskusi ini adalah diskusi bersama, berarti semua kita adalah peserta aktif, walaupun ada narasumbernya. Untuk itu, saya panggilkan dulu Pak Nasir ke depan sebagai narasumber pertama, mungkin Pak Taufik dari SDM, dari Polda, mewakili Polda, silakan ke depan. Dari Pema, silakan ke depan. Dari Pansus, kita mengundang Pansus sebenarnya. Ada Pansus. Ada hadir Pansus, mewakili Pansus. Kabarnya dan lagi reses juga sebenarnya teman-teman Pansus ini. Tetapi mungkin nanti kita bisa video call atau seperti apa lah ya. Baik, kepada Bapak Ibu yang sedang berdiri, boleh ngambil tempat di depan karena di depan masih kosong. Soal snack minum itu langsung dihubungi panitia saja atau panggil petugas dari Hoko supaya jangan suntuk di depan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbicara soal diskusi publik ini mengenai tambang ilegal. Hari ini kita kunci dulu pada tema ilegal. Karena kalau legal, ada forum lagi nanti yang akan kita siapkan. Mungkin lebih tajam, lebih kritis lagi. Ini soal peti dulu, ini kita selesaikan dulu pandangan-pandangan dari para narasumber. Nanti boleh kesempatan berikutnya akan dikomentari oleh para audiens yang sudah hadir. Untuk pertama mungkin kita minta dulu Pak Taufik ini. Karena paling dekat dengan saya mungkin dari risikonya duduk dengan moderator ini paling dekat. Kalau begitu pertama kita tanyakan beliau. Walaupun nanti ada presentasinya. Ini kan kondisinya tambang ilegal ini sudah dari tahun 2009. Bapak Taufik ini baru jadi kadis kira-kira. Yang diserang dulu nanti. Ini baru jadi kadis ini. Nah, beliau ini baru kadis, tapi tambang ilegal itu sudah tahun 2009. Sejak saya sebagai ketua wali waktu itu sudah saya suarakan soal ini. Tetapi tidak pernah digubris. Justru dari 5 biko menjadi 500 biko lebih. Kira-kira begitu. 2009 kita sudah mulai suarakan tambang ilegal ini. Ini 2025. Oke. Nah, SDM tahu itu bahwa itu terjadi ilegal. Tetapi kabarnya tidak bisa apa-apa karena ini urusan penegakan hukum. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira hari ini di bawah kendali Pak Taufik sebagai kadis SDM, langkah apa yang tepat mesti diambil putusannya? Karena saya dengar informasi, nanti akan kita tanya dinas perizinan, kabarnya belum ada mekanisme untuk mengurus namanya tambang rakyat, walaupun undang-undangnya sudah tersedia 5 bulan lalu, tetapi mekanisme belum ada. Apa solusi dan bagaimana ke depan kira-kira menindaklanjuti soal tambang ilegal? Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak moderator, Pak Nasir Jamil, Pak Wadir Krimsus, Pak Nova dari Pema, dan yang kami hormati semua yang hadir di sini. Mungkin kami tidak menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami diberi kesempatan, diberi waktu untuk dapat
sedikit memberikan pandangan atau informasi. Alhamdulillah, seperti kita tahu bersama, sekitar 2 minggu yang lalu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Aceh, kita akan menertibkan tambang-tambang ilegal yang ada di Aceh, yang ada di beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh. Dan seperti disampaikan Pak M. Nur tadi, bahwa informasi kita tahu bersama bahwa ini sudah berlangsung dari sejak tahun 2009, yang mungkin belum pernah ada solusi atau tindakan atau perbaikan yang diambil. Dari semangat Pak Gubernur Aceh yang beliau sampaikan di 2 minggu yang lalu, kami semua, terutama Dinas SDM, Dinas DMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, mulai bekerja ingin agar semua ini dapat segera terlaksanakan, supaya tambang-tambang ilegal yang ada di Aceh tidak lagi berjalan, dan kita berharap ini dapat kita cari solusi bersama. Dan alhamdulillah sejauh ini kita juga sudah berkoordinasi dengan SK yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Di situ ada unsur dari Polda, ada dari Kejaksaan, ada dari Pangdam, ada dari BIN, dan ada dari unsur-unsur lainnya, yang alhamdulillah kita juga sudah pernah duduk rapat bersama yang sekitar seminggu yang lalu di Pendopo, di bawah yang langsung dipimpin oleh Pak Gubernur. Di situ semangat, alhamdulillah semua elemen, semua intensi kami dan Polda, Pangdam, Kejaksaan, BIN dan lain semua bersemangat dan semua mendukung. Dan ini patut kita syukuri, dan alhamdulillah kita akan bekerja sama-sama dalam mencari solusi-solusi yang terjadi. Dan kami dari Dinas SDM sudah menyiapkan apa yang kira-kira kita butuhkan. Karena pertama, langkah kita adalah pertama menertibkan tambang-tambang yang ada di lapangan. Kami selalu berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan Pangdam. Kita akan dalam waktu dekat kita akan mengambil langkah-langkah strategis dalam penertiban ini semua, sehingga tambang-tambang sekarang yang terjadi di beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh ini dapat kita segera tertibkan. Namun imbas dari penertiban ini, karena di sini juga menyangkut hidup dan pendapatan masyarakat kita, terutama di desa-desa, di daerah sekitar tambang, kita harus segera mencari solusi-solusi yang sesuai dengan ketentuan. Dan alhamdulillah sejauh ini mungkin dapat kami sampaikan juga Pak Nur, kami sudah mencoba menyusun, dan insya Allah dalam 2 hari ini kita siap itu pergub tentang pertambangan rakyat, seperti apa yang disemangati oleh Pak Gubernur Aceh. Kita berdasarkan pertama memang undang-undang pemerintah Aceh di pasal 156 itu memang kewenangannya ada di kita. Ya, kewenangan di pasal 156 itu menyebutkan bahwa pengelolaan tambang kewenangannya ada di pemerintah kabupaten kota di Aceh dan pemerintah Aceh. Dan alhamdulillah kita juga turunan dari itu, kita sudah pernah membuat kanun di tahun 2013 bahwa di situ juga kita atur kewenangan dalam penyiapan wilayah pertambangan rakyat. 2013 Pak. Ya. Dan juga kita ada permen terbaru Kepma 174 tahun 2004 yang mengatur tata cara dan teknis pertambangan rakyat. Dan kita pergub itu kita mengacu pada itu dan undang-undang lain yang mendukung tentang pertambangan rakyat. Dan alhamdulillah kami sudah menyusun pergub tentang pertambangan rakyat ini, dan kami terus berkomunikasi. Semalam kami juga berkoordinasi dengan Pak Sekda dalam rangka penyiapan pergub ini agar solusi tambangan rakyat ini bisa segera kita laksanakan dengan baik dan cepat. Kita berusaha cepat, cuman dalam cepat ini kami juga sampaikan bahwa
wacana pertambangan rakyat ini sebenarnya bukan dari kemarin, tapi sudah sejak dari Maret 2025. Kita pernah sampaikan surat Gubernur Aceh kepada para bupati wali kota agar segera mengusulkan wilayah-wilayah pertambangan rakyat di Maret 2025. Kita sudah mulai dari Maret sebenarnya. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa kabupaten yang menyampaikan, termasuk yang pertama itu Aceh Barat, kemudian Aceh Jaya, Gayo Lumes, dan kemarin terakhir yang langsung ke kita itu PD, Pak. Nah, dalam hal penyampaian kita menunggu juga dari kabupaten lain yang terdapat wilayah-wilayah tambang ilegal ini, terutama, dan kita bekerja ini karena dalam penetapan tambang wilayah pertambangan rakyat ini harus kita lengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung itu dan melegalkan itu, terutama setelah adanya usulan dari wali kota atau bupati kabupaten yang ada di Aceh. Kita akan menyusun, kita akan melakukan survei di tahapan-tahapan penetapan UPR, survei terhadap potensi dan kemungkinan apa yang diusulkan bupati ini memang ada potensi. Kalau nggak ada potensi, nggak mungkin rakyat menambang di situ. Kemudian kita juga harus menyiapkan dokumen-dokumen lain agar ini segera bisa ditetapkan dalam WPR, wilayah pertambangan rakyat, Pak. Karena harus ada dulu penetapan wilayah pertambangan rakyat sebelum kita memberi izin pada koperasi-koperasi yang akan melakukan penambangan tersebut. Dan insya Allah mohon dukungan dari kita semua agar kita sama-sama bisa melaksanakan ini dengan cepat, karena target Pak Gubernur juga ini segera bisa dilaksanakan. Karena imbas dari penertiban ini, masyarakat kita sekarang mempertanyakan apa solusi bagi kami, dan kita pemerintah segera menyiapkan itu. Insya Allah dalam waktu dekat ini itu kita sudah bisa menyusun suatu pedoman dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat. Mungkin itu. Dan kita juga tadi komunikasi kami dengan Pak Dirreskrimsus sudah sering berkomunikasi juga, Pak, terhadap penertiban. Kami juga berkoordinasi dengan Pangdam melalui dan Intel Laksus. Kemarin kami juga bicara dengan beliau, dan tadi siang saya juga berkoordinasi dengan Kajati. Kita mencari langkah-langkah agar bagaimana penertiban ini bisa berjalan kondusif, tidak anarkis, tidak juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena pada hakikatnya kita ingin membawa Aceh ini ke alam yang lebih baik, kepada kedamaian, kepada kenyamanan, terutama masyarakat kita yang sekitar wilayah tambang tersebut. Kita intinya ingin memberikan kenyamanan usaha kepada rakyat agar mereka bisa berkembang, bisa tumbuh, bisa ekonominya, bisa menyekolahkan anaknya dari kegiatan-kegiatan tambang rakyat yang terjadi sekarang ini, yang belum diatur, belum ada suatu gerakan atau kerja-kerja yang bisa membuat mereka lebih nyaman. Dan di sini kami ulangi lagi, kami mohon dukungan yang luar biasa, karena kita ingin bahwa tambang ini bermanfaat untuk rakyat, bermanfaat untuk daerah. Apalagi dengan kondisi kita kondisi hari ini yang mungkin dengan otsus berkurang, pemerintah juga punya keterbatasan dalam memberikan pelayanan atau pembangunan kepada masyarakat. Tapi dengan insya Allah kalau ini bisa berjalan, kita sama-sama bisa melaksanakan pembangunan dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat, terutama yang di sekitar wilayah tambang yang ada tambang-tambang. Mungkin ini dari kami, Pak Nur. Pertama, kalau memang banyak kekurangan nanti kita tambahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sementara SDM ini mengatakan akan membantu proses mempercepat wilayah tambang rakyat. Itu poin pertama. Poin kedua, upaya ini masih dilakukan tetapi butuh dukungan. Ya nanti begitu siap WPR didemolish, protes lagi, gitu ya. Artinya ini masih dicarikan solusi. Apa yang konkret, ditutup selamanya atau buka tambang rakyat? Itu satu. Yang kedua, kita akan tanya dulu Bang Nasir. Ini Bang Nasir, kira-kira DPR sudah membuat pansus yang menyatakan data begitu luar biasa, uang hitam begitu mengalir ke yang hitam-hitam, tidak yang putih. Kemudian BQ dugaan saya 200, rupanya ribuan.
minyak transaksi ilegal sampai SPBU tidak dapat minyak. Luar biasa kira-kira transaksi tradisional ini. Tetapi lagi-lagi yang menikmati sebagian kecil, sehingga mungkin pemerintah sudah jenuh dengan efisiensi anggaran. Mungkin Pak Nasir, ini bagian dari efisiensi anggaran menyebabkan peluang mana lagi yang bisa diserap. Bisa jadi begitu. Sehingga muncul ide-ide gila. Jika ide-ide gila ini kira-kira tembaknya sekarang, apakah karena perintah Presiden tadi yang menyatakan semua tambang ilegal basmi se-Indonesia Raya, sehingga Mualim sebagai gubernur mudah merespon dengan cepat, kemudian DPR merespon dengan cepat, pansus dibentuk. Saya bayangkan pansus menghajar MIFA, ternyata Pak MIFA dihajar, semuanya dihajar sampai tambang ilegal. Untuk itu, apa kemudian pendapat Bang Nasir terkait dengan ini, dan apa solusi yang bisa diberikan terkait dengan posisi dan nasional? Karena Pergub tadi kata Pak Taufik, gubernur sudah menyurati kementerian untuk mempercepat wilayah tambang rakyat, kira-kira begitu. Tetapi respon ini kayaknya sedikit terlambat. Apa kira-kira upaya Bang Nasir merespon sikap pansus, kemudian solusi-solusi kebijakan dibutuhkan oleh rakyat ini dalam menghadapi situasi yang kacau balau ini sebenarnya? Silakan Bang Nasir. Tes 1, 2, 3 dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saya menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan diskusi publik ini, dan tentu saja ini adalah bahagian dari untuk mencerahkan kita semua. Dan saya punya keyakinan bahwa diskusi ini tidak terlepas dari temuan pansus DPRA terkait pertambangan tanpa izin yang ada di seluruh wilayah hukum Aceh. Dan berita kemudian diunggah oleh media sosial, disiarkan oleh media mainstream, dan kemudian menimbulkan banyak spekulasi. Apakah benar catatan-catatan yang didapat oleh pansus tersebut, atau kemudian pansus mau buat kehebohan baru soal pertambangan tanpa izin tersebut. Nah, karena itu diskusi ini saya yakinnya bahwa ini adalah turunan dari temuan yang ditemukan oleh pansus DPRA. Tapi memang sayangnya salah satu atau katakanlah ketua pansus atau anggota pansus belum bisa berhadir, padahal kita sangat merindukan kehadirannya karena kita juga ingin data seperti apa sebenarnya ya beko-beko yang berkeliaran itu, siapa pemilik beko tersebut ya, dan berapa tarif sebenarnya beko tersebut ya. Dan tentu saja ini berdampak ya, bukan hanya berdampak secara lingkungan karena itu nanti akan berdampak terhadap kesehatan kita, tapi juga berdampak terhadap hak rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak mereka ya, terutama mungkin solar. Dan tentu saja kemudian solar ini mengalir kemana-mana dan kemudian membuat SPBU menjadi tempat antrian baru di samping ya jalan tol di Jakarta. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap ya diskusi ini memang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan untuk mengawasi ya kegiatan pemerintah dan para pemangku kepentingan dan juga para pengambil keputusan. Jadi kalau nanti kemudian pemerintah Aceh sudah melakukan upaya-upaya, kemudian ada yang unjuk rasa, ada yang demonstrasi, itu baik sebenarnya, bagus ya, bagus itu, agar untuk mengoreksi hal-hal yang luput dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh. Jadi unjuk rasa, demonstrasi bukan menunjukkan kebencian, tapi itu adalah bahagian dari koreksi rakyat kepada orang-orang yang mengambil keputusan, karena keputusan itu berdampak besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu sekali lagi ketika kita bicara mengurai benang kusut ya, dan ada benang basah juga ya, benang basah ada juga, katanya benang basah itu nggak bisa ditegakkan, sulit menegakkan benang basah ya. Tadi Jul juga bilang sulit untuk mencari pangkal benang yang kusut tadi itu. Apakah benang kusut ini kita buang lalu kita ganti benang yang baru ya, sehingga kemudian wajah pertambangan di Aceh benar-benar baru dan kemudian memberikan harapan baru kepada masyarakat yang ada di Aceh itu. Dan kemudian kita lihat judulnya itu ada tambang ilegal atau pertambangan tanpa izin, kemudian ada uang hitam
Dan mohon maaf, memang kata hitam ini sering hal-hal yang negatif ya. Ya misalnya orang kalau mencari orang yang tertuduh dibilang kambing hitam. Ya. Meskipun kambing protes sebenarnya, kenapa dia dikambing hitamkan? Ya kemudian kalau ada ilmu-ilmu hitam, ya ilmu-ilmu yang merugikan orang disebut dengan black magic gitu ya. Jadi kata-kata hitam itu sering sekali diasosiasikan kepada hal-hal yang negatif. Meskipun kemudian kebanyakan orang kalau memilih kendaraan itu suka warna hitam. Oleh karena itu uang hitam ini mungkin uang-uang yang juga ilegal sebenarnya, ya tidak sah, ya karena diambil dari kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara prosedur negara itu tidak mendapatkan izin. Oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur karena kepala dinasnya hadir langsung, kemudian dari kepolisian juga hadir dan juga dari PEMA ya hadir PEMA. Ya. Nah saya ingin katakan, saya kemarin itu melihat akunnya Sabo TV yang hari ini katanya menyiarkan secara streaming kegiatan kita. Disebutkan di situ ada 8 kabupaten termiskin di Aceh tahun 2025. Ya. Yang pertama itu adalah Aceh Singkil. Yang kedua Pidi. Yang ketiga Pidi Jaya. Yang keempat Aceh Barat. Yang kelima Gayo Luwes. Yang keenam maksud saya itu adalah Benar Meriah. Yang ketujuh yaitu Semelu, dan yang kedelapan Nagan Raya. Ini yang diposting oleh Sabo TV dalam akun Instagramnya. Lalu kita lihatlah beko-beko ini ada di mana ini kira-kira, ya kan? Di 8 kabupaten termiskin di Aceh ini di mana beko yang paling banyak? Saya mendapat kabar katanya yang paling banyak itu di Pidi. Katanya, saya kaget juga karena itu kampung saya. Saya pikir di wilayah barat selatan yang paling banyak. Ternyata kemarin saya disuguhi data yang paling banyak itu di Pidi dan jumlahnya itu ratusan. Ya, bahkan di situ tertera kalau saya tidak salah lihat, mungkin mata saya belum berabun, ya itu 852 beko di Pidi. Luar biasa itu angkanya. Ya, 852 kali 30 juta. Sweet. Jadi coba bayangkan ada 8 kabupaten ya termiskin lagi, bukan miskin, termiskin gitu, di Aceh. Dan kalau kita lihat ya kita selisih kemudian ya, kabupaten ini menyimpan masalah dengan pertambangan tanpa izin. Itu artinya apa? Sumber daya alam yang ada di kabupaten itu tidak dinikmati oleh masyarakat di sana, dinikmati oleh segelintir orang. Nah itulah yang kita khawatirkan. Meskipun kita tidak menyebut ya Indonesia ini sebagai predatory state, ya. Kita tidak menyebut itu. Kita tidak berusaha untuk mengatakan bahwa Indonesia ini menjadi predatory state, ya. Itu istilah di mana negara predator, di mana sekumpulan orang yang punya akses terhadap keuangan, orang yang punya akses dengan kekuasaan, orang yang punya akses dengan keamanan, mereka terafiliasi untuk memanfaatkan sumber daya alam dan itu untuk kepentingan mereka tanpa memikirkan orang banyak. Nah itu namanya predatory state dan kita tidak ingin mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam kategori itu. Tapi kalau kita selisih ini ya, bahwa memang pertambangan tanpa izin ini sudah menjadi pekerjaan rumah secara nasional, bukan hanya di Aceh. Hampir semua provinsi yang kami kunjungi selalu menemukan masalah soal pertambangan tanpa izin ini. Dan tentu saja melibatkan oknum-oknum. Kita nggak berani menyebutkan institusinya, selalu oknum. Sehingga kemudian almarhum J. Sahid Tapi itu bilang Indonesia itu sudah seperti negara supremasi oknum. Ya. Jadi oknum, bukan supremasi hukum, supremasi oknum. Nah jadi ini satir daripada Sehat Abi kepada kita. Jadi kalau kita lihat ini ya bahwa 8 kabupaten termiskin di Aceh ini ya menyimpan Nagan Raya juga punya tambang. Ya. Kemudian juga Aceh Barat apalagi. Kemudian Pidi apalagi. Jadi kita kan ada suatu kondisi yang sangat kontradiksi ya antara sumber daya alam yang dimiliki kemudian tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di sana. Nah pertanyaannya kemana uang itu mengalir kan begitu? Kemana uang itu mengalir? Nah makanya kita harus benar-benar ya mengambil posisi untuk memperbaiki itu semuanya.
ya, untuk memperbaiki itu semuanya. Dan tentu saja orang-orang yang punya kuasa ya diharapkan bisa mengoreksi kesalahan kita yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Tadi Kepala Dinas menyebutkan di 2009, ya 2013 juga sudah ada. MNUR menyebutkan 2009 mereka sudah halu-halu soal ya kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kesehatan warga diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. 2009, sekarang 2025 itu ada kira-kira 16 tahun lebih kurang. Ya, jadi 2009 MNUR dengan walhinya sudah berkoar-koar soal itu. Hari ini kita baru bekerja. Jadi ada waktu 16 tahun rentang waktu yang membuat orang bertanya, apakah selama ini memang kita tidak tahu ada pertambangan atau aktivitas ilegal tersebut. Oleh karena itu sekali lagi memang karena saya katakan tadi ini adalah pekerjaan rumah secara nasional ya, dan memang Pak Prabowo sudah menginstruksikan ya agar pertambangan tanpa izin ini diberesin, dan beliau tahu siapa orang di belakangnya, bahkan menyebut beberapa institusi ya terkait dengan tambang ilegal ini, dan semua kemudian orang kan TST lah, tahu sama tahu ya, tahu sama tahu. Nah karena itu sekali lagi memang kita butuh penegakan hukum, tapi tentu saja masyarakat juga perlu diedukasi ya agar mereka kemudian bisa mendapatkan alternatif. Nah karena itu saya mengapresiasi misalnya langkah daripada pemerintah Aceh, meskipun ya mungkin dari sisi waktu terlambat ya Pak Kadis ya terkait dengan pertambangan atau menetapkan nanti wilayah pertambangan rakyat, kemudian pertambangan rakyat itu dibuat ya sehingga kemudian uang itu dibagi rata ya, bukan hanya dimonopoli oleh segelintir orang, sehingga kemudian bisa ada pemasukan bagi daerah tersebut. Karena yang namanya pertambangan tanpa izin, dia tidak akan lakukan reklamasi. Nggak ada urusan sama dia reklamasi itu. Sudah selesai, udah pindah dia. Nggak ada kewajiban-kewajiban untuk mereklamasi lingkungan yang rusak itu. Nggak ada sama dia, nggak ada urusan itu. Ya, memang mungkin nggak luas, tapi banyak. Ya, kalau misalnya kita tempel ban misalnya, memang kecil-kecil lubangnya, ya, tapi sekeliling, itu kan capek juga, ya. Bocor ban kita halus, tapi sekeliling, ya, seluruh ban itu bocor halus, itu kan nggak bisa dipakai juga ban kita itu, ya. Begitulah tamsil daripada pertambangan tanpa izin. Ada yang mengatakan kecil-kecil, luasnya kan nggak besar-besar, iya, sama seperti tadi itu, ya, seperti orang bocor halus tapi keliling. Nah itu sangat membahayakan menurut saya. Nah karena itu sekali lagi kita miris disajikan info ada 8 kabupaten termiskin di Aceh, dan lebih miris lagi karena di antara 8 kabupaten itu ada sumber daya alam berupa pertambangan dan kemudian dikelola tanpa izin dan dinikmati oleh segelintir orang. Nah karena itu sekali lagi ya ini sudah saatnya memang ya bahwa kita harus cepat untuk menindaklanjuti ini, sebab kadang kita terlalu banyak isu di Republik ini. Ya, nanti ada isu lain sudah hilang isu ini, ya, kemudian ada isu lain sudah hilang isu ini, kemudian itu diabaikan. Nah karena itu sekali lagi ketika Kapolda Aceh ya kemudian mendeklarasikan apa yang disebut dengan pemolisian hijau, ya, dan kemudian juga ada yang mengingatkan, bagus saya pikir ya diingatkan oleh aktivis, jangan sampai kemudian pemolisian hijau itu sebagai ya simbol saja sementara, kutipan-kutipan aliran uang itu tetap jalan, itu diingatkan ya, jangan sampai kemudian pemolisian hijau itu hanya sekedar simbolik ya, tapi tidak menghilangkan aktivitas-aktivitas itu, dan kemudian uang hitam itu mengalir ke mana-mana, itu diingatkan. Itu bukan kebencian, tapi mengingatkan karena mereka mungkin sudah berkali-kali kemudian dijanjikan dengan janji-janji bahwa akan ada ini, akan ada itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, kerusakan hutan kita luar biasa. Ya, bukan hanya di Aceh, di Indonesia juga demikian. Nah, karena itu kita harus ingat dengan Undang-Undang Dasar kita, pasal 33, ya, dari ayat 1 sampai ayat 4. Itu sudah jelas sebenarnya. Di ayat 3 dikatakan bahwa bumi, air, ya, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu kan memang dikuasai oleh negara, tapi dipergunakan ya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kan itu.
Jadi sumber daya alam kita, kekayaan yang terkandung dalamnya itu seharusnya dikelola dengan baik dan kemudian memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Kan begitu. Nah, kemudian di ayat 4-nya baru disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas asas demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi ekonomi ini ya, karena selama ini memang kita sering bicara soal demokrasi politik, tapi jarang bicara demokrasi ekonomi. Nah, demokrasi politik tambah demokrasi ekonomi sama dengan demokrasi sosial. Jadi kita selama ini sering abai soal demokrasi ekonomi. Bagaimana sebenarnya demokrasi ekonomi yang diinginkan oleh para pendiri bangsa? Bagaimana sebenarnya cita-cita demokrasi ekonomi yang diinginkan oleh pembentuk konstitusi pada waktu itu? Dan bagaimana pergumulannya, ya, pemikiran mereka ketika menyusun ya kalimat-kalimat ini dalam konstitusi kita. Oleh karena itu sekali lagi ya, demokrasi ekonomi itu memang ya diselenggarakan dengan prinsip salah satunya ya efisiensi, berkeadilan, kemudian juga kebersamaan. Jadi dan juga kemudian berwawasan lingkungan. Jadi oleh karena itu ketika ada green policing, ya itu sebenarnya adalah bahagian untuk menjawab ya keresahan masyarakat dan juga menjawab apa yang diperintahkan oleh konstitusi, bahwa ya kita harus ya mengingatkan bahwa lingkungan ini akan berdampak terhadap masyarakat kalau tidak dikelola dengan baik. Saya pikir semua ajaran agama itu selalu mengajarkan soal lingkungan, ya apalagi Islam, ya makanya ada istilah greening Islam, ya greening Islam. Oleh karena itu sekali lagi agama-agama di dunia ini ya sudah menjadi juru kampanye terkait upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, karena itu sekali lagi ini ada wajib khusus. Kita berharap nanti green policing itu benar-benar menjadi pemolisian hijau, ya yang kemudian dirumuskan dengan baik, sehingga kemudian ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya itu bisa dibaca oleh para akademisi. Ya harus begitu. Sehingga nanti saya berharap green policing ini tidak hanya sekedar dia menjadi deklarasi semata, ya, tapi diperluas lagi, mengajak para akademisi sehingga kemudian ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya itu bisa didapat, bisa diuji secara akademis itu, ya. Sehingga kemudian nanti ya pendekatan strukturalnya seperti apa kerja Polres, apa kerja Polsek, ya kemudian pendekatan kulturalnya bagaimana melibatkan kalangan perguruan tinggi, seniman, budayawan, mahasiswa dan sebagainya. Ya. Dan ini penting, misalnya bagaimana kita mengengineering masyarakat, social engineering, bagaimana corporate engineering, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan itu juga di engineering agar kemudian mereka terlibat. Gilirannya yang ingin kita harapkan, tolong disampaikan sama Kapolda, yang kita inginkan sebenarnya dari green policing itu adalah terbentuknya sikap dan sadar terhadap lingkungan. Itu. Dan kemudian ada operasi berkelanjutan. Itu sebenarnya. Jangan karena panas-panas tai ayam, karena sudah ada heboh di media massa, heboh di media sosial, kemudian semuanya pada kaget gitu loh. Pada kaget, entah kaget beneran, pura-pura kaget, nggak tahu juga kita. Ya, kaget semuanya. Oh, gitu. Lalu kemudian hadirlah ini. Kita dukung, 1000% kita dukung itu, tapi tidak sebatas saja deklarasi. Tapi menghadirkan satu cetak biru tentang green policing tadi itu. Sehingga nanti itu bisa menjadi keputusan gubernur. Jadi siapapun Kapolda yang hadir di Aceh tadi itu, dia akan terus berusaha menerjemahkan ya cetak biru green policing tadi itu. Ya siapapun dia. Karena apapun ceritanya, orang pasti tergoda dengan hamparan yang ada di depan mata dia. Apalagi ketika dia berkolusi dengan orang-orang yang punya kuasa. Oleh karena itu sekali lagi memang yang kita inginkan dari green policing itu adalah dia menjadi cetak biru, ya upaya menyelamatkan lingkungan di Aceh khususnya, dan kemudian menghadirkan sikap dan pikiran perilaku yang berwawasan lingkungan. Dan yang paling penting bagaimana mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian ya lingkungan dan kemudian bisa melaksanakannya itu secara berkelanjutan. Nah itu harapan kita sebenarnya gitu. Nah mudah-mudahan nanti Kapolda Aceh ya bisa mengambil inisiatif memperluas ya green policing-nya itu, ya kemudian mengajak kalangan akademisi, budayawan, seniman, aktivis lingkungan, semua para pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk menyelamatkan lingkungan ini, sehingga kemudian sumber daya alam di Aceh ini bisa kita selamatkan dan kita
kita bisa gunakan sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 ya, untuk kemakmuran rakyat ya, sebesar-sebesarnya. Cuma nanti orang tanya sebesar-besarnya itu seperti apa gitu, kan gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan ya, dengan upaya green policing tadi. Jadi pemolisian hijau atau politik hijau memang sudah dijalankan oleh beberapa Polda di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan Aceh akan lebih maju lagi sehingga dia menjadi cetak biru dan bisa dijadikan rujukan bagi siapapun yang menjabat Kapolda Aceh dalam rangka untuk meniadakan pertambangan-pertambangan ilegal tersebut sehingga kemudian sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nasir atas pandangannya bahwa polisi green ini adalah solusi. Bagus, sudah diberikan apresiasi, tinggal kemudian tindak lanjut segera menarik. Lalu ternyata Pak Nasir juga mengakui soal data kemudian dari mana kita bisa dapatkan, kira-kira gitu ya. Nah, pansus ini nanti mungkin akan ditanyakan juga di luar forum ini, konflik datanya seperti apa, karena sama-sama bertanya ini. Nah, nanti itu kita kembali ke Wadir khusus. Ini kan dari kepolisian ini kan sudah muncul ke permukaan ke publik soal dugaan atau hasil pansus yang menyatakan bahwa oknum-oknum. Nah, ini apakah akan berakhir di 2025 soal oknum-oknum tadi yang melakukan transaksi haram ini dan transaksi minyak haram dan seterusnya? Karena memang per beko itu 35 sampai 40 juta disetor kepada oknum, tidak kepada institusi. Kata pansus. Kata pansus, gitu ya. Satu beko, lalu dikali, dibagi, bla 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 bla. Untuk itu, kira-kira ke depan Polda dengan ada polisi green ini, kemudian ada dengan laporan pansus ini, apakah kemudian Polda membantah pansus ini, atau memang membenarkan pansus ini, atau memang ada investigasi lanjutan? Apakah memang betul-betul dihentikan tema ilegal ini sehingga betul-betul kita memperbaiki, memulihkan lingkungan atau memulihkan ekologi? Karena kondisi hari di lapangan, beberapa penambang ilegal itu mulai patuh itu, bukan takut sama gubernur sebenarnya, takut sama Polda. Takut sama Polda, karena kalau beko dibawa ke Polda panjang urusannya, katanya begitu. Kalau dibawa ke Polres saja panjang urusannya. Itu kata siapa? Kata penambang, gitu ya. Kata Pak masyarakat tadi itu. Oh, itulah sumbernya. Ya. Nah, untuk itu ini mau main mata lagi atau memang konsisten? Kira-kira begitu di sikap kepolisian. Ini masih dikasih. Jangan-jangan nanti semua beko sudah parkir ini tiba-tiba bergerak lagi dia. Karena satu rumah di Nagan itu betul rumahnya memang dia dapat PKH bantuan. Tapi percaya dan yakinkan bahwa double kabinnya 2 biji dalam rumah itu. Beko 2 biji, Pak. Beko 2 biji. Kalau beli Fortune itu buka plastik di rumah, yang rumahnya saya dibongkar demi emas tadi. Nah, kira-kira apa akan ditindaklanjuti oleh Polda esok hari? Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah, tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang cukup baik ini untuk mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tanah kita, di tanah Aceh ini. Yang saya hormati anggota Komisi 3 Pak Nasir Jamil, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas SDM Provinsi Aceh Pak Taufik, yang saya hormati perwakilan dari PT PEMA, yang saya hormati Bang Moderator, dan tentunya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan semuanya hadirin sekalian yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Sandi Sidurat, Wadir Reskrim Sus Polda Aceh, hari ini mewakili undangan daripada panitia ini, mewakili Bapak Kapolda Aceh. Kebetulan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
ada Zoom meeting dengan Mabes Polri, kemudian juga kebetulan Pak Direskrimsusnya juga sedang tes sekolah, sehingga saya lah yang mendapat mandat untuk bisa hadir di tempat yang cukup baik ini, mewakili Polda Aceh untuk memberikan pandangan perspektifnya terhadap persoalan yang saat ini sedang terjadi di wilayah kita. Baik, kami Polda Aceh tentunya tidak juga bisa menutup mata dan harus mengakui bahwasanya tambang ilegal itu ada. Kalau dikatakan tadi 2009 kata Bang Moderator, bisa jadi sebelum itu juga sudah terjadi, sudah cukup lama kan begitu. Sudah cukup lama dan berlangsung lama sehingga tadi terjadilah benang kusut, benang basah. Sehingga kalau mau dicari solusinya pasti bisa kalau kita mau. Tapi tentunya dia harus bersama-sama di dalam menyelesaikannya. Jadi ini adalah persoalan kita bersama, bukan hanya bisa dilihat perspektif pelanggaran hukum. Kami Polda Aceh secara kontinu terus-menerus setiap tahun tetap melakukan penegakan hukum terhadap praktek-praktek itu, walaupun tidak komprehensif, parsial. Cukup banyak tantangan yang kita alami ketika kita melakukan proses penegakan hukum yang melibatkan tambang ini. Mungkin Walhi pasti monitor. Kadangkala kita melakukan penegakan hukum, Polres diserang, kita masuk, kita nggak bisa keluar, ada bargaining, macam-macam, resisten di masyarakat, resisten di macam-macam, sehingga nggak semudah itu juga kita melakukan serta-merta langsung proses penegakan hukum. Ini harus ada kemauan bersama. Maka dari itu kami menyambut baik apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur tentang hal penambangan ilegal ini. Jadi kita harus bersama-sama. Ini yang kita tunggu. Supaya kami Polda Aceh ini tidak sendirian dalam menghadapi resisten segala macam ini. Kami tidak sendirian. Kami harus sama-sama. Kita sama-sama. Jadi kalau ingin mencegah, tentu dibentuk satuan tugas yang melibatkan semua stakeholder, sehingga penyelesaiannya nanti bisa komprehensif. Kemudian kalau ingin memberikan satu solusi terhadap masalah perizinan, ya tinggal dicarikan solusinya seperti yang sudah dilakukan saat ini. Adanya koordinasi dengan Kementerian SDM untuk diwacanakan wilayah tambang rakyat. Yang nggak boleh, yang ilegal ini kan karena tak ada izin. Kalau ada izin kan menjadi legal. Dan kalau memang itu diberikan izin, tentu diaturlah mekanismenya supaya tadi kerusakan lingkungan tidak sampai terjadi. Jadi tinggal kemauan daripada semua pihak. Komandonya Pak Gubernur, tentunya Pak Bupati dan semua Forkopimda yang ada, semuanya sama-sama. Sehingga kalau misalkan di lapangan itu kita ada resisten terhadap para oknum-oknum yang melakukan perlawanan terhadap tindakan-tindakan yang kita lakukan, ini kita pecahkan bersama. Jadi kita tidak sendirian. Dan terkait dengan pansus, kita juga ingin mengharapkan, saya kebetulan monitor juga, kemarin kita undang untuk deklarasi penolakan tambang ilegal ini semuanya hadir, tapi pansus kita undang tidak hadir karena kita membutuhkan data yang mereka dapatkan itu, yang 1000 kok bisa pas ya 1000 apa namanya 1000 eksavator ya, kemudian sejumlah uang, ya kan kita butuh data itu. Atau data berikan kepada siapa, silakan kepada siapa diberikan data itu, supaya menjadi tidak asumsi. Kalau memang sudah melakukan riset, observasi, ya harusnya diberikan data yang terang, sehingga kita menjadi jelas. Kalau seperti ini kan kita lempar batu sembunyi tangan, sehingga kita tidak mendapatkan ini mau ditindaklanjuti atau hanya sekedar sensasi. Kalau seperti itu, kalau mau ditindaklanjuti ya mari sama-sama
kita carikan bagaimana siapa yang menerima itu, siapa yang melakukan itu, dari siapa sumbernya, kan harus jelas. Kan itu yang kita tunggu dari pansus. Dan hari ini juga ternyata di dalam undangan kita juga hadir, semuanya hadir. Pansus diundang juga Pak ya, ternyata nggak hadir juga. Kan ternyata ya bagaimana kita mau mencarikan solusi yang tadi sudah dilemparkan masalah itu, kalau masalah sendiri kita belum dapatkan secara utuh. Itu terkait dengan pansus. Jadi kalau terkait dengan solusi keberlanjutan, ini Pak Gubernur sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Dinas, sudah membentuk Satgas. Skepnya tadi saya terima, itu melibatkan semua stakeholder. Bagus, tinggal nanti turunannya itu akan melibatkan sejumlah personil untuk melakukan langkah-langkah, baik itu langkah penegakan hukum maupun yang lainnya. Kemudian terkait dengan tadi solusi akan dilakukan wilayah Taman Raya, ternyata yang kita dapat informasinya adalah ini harus komprehensif semua, tidak boleh parsial, tidak boleh hanya Kabupaten Aceh Barat saja yang punya ide itu. Harus semuanya, semua wilayah yang memang mempunyai tambang yang ilegal, ya semuanya kepala daerahnya harus mengajukan kepada gubernur, dan gubernur harus mengajukan itu kepada kementerian, sehingga kementerian nanti bisa mengeluarkan secara komprehensif dia. Diatur izinnya bagaimana, dan diatur mekanismenya bagaimana, dan bisa diatur juga pajaknya bagaimana terkait dengan itu. Saya pikir kalau itu kita lakukan dengan bersama dan segera, saya pikir persoalan ini akan dapat solusi. Dan cita-cita kita ingin bahwasanya bumi, air, dan segala kekayaan alam isinya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat, itu mungkin bisa kita wujudkan kalau kita bersama. Tapi kalau kita masing-masing ego sektoral, masing-masing itu kan tugasmu, itu kan tugasku. Kalau itu yang kita lakukan, ya sudah, kita akan bisa diadu domba. Kita akan bisa diadu domba untuk bagaimana caranya langkah yang kita lakukan itu nggak bisa terwujud. Jadi yang kita lakukan ini adalah solusi. Kita tidak mau ini menjadi satu persoalan baru, konflik baru di Aceh, ya, yang timbul akibat daripada keputusan ini. Tapi kita harus memberikan solusi dan memberikan solusi ini kepada masyarakat Aceh kita. Saya pikir itu untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Wadir, Pak Eskrim. Artinya Polda mengharapkan bersama-sama juga ternyata. Bukan saja SDM ini, tetapi Polda juga butuh dukungan semua kita untuk memberantas namanya tambang ilegal. Tapi lagi-lagi tantangannya, bukti-bukti dari Pansus itu ternyata belum diserahkan. Mungkin nanti akan diaksi oleh Pak Nasir atau siapapun dari kita akan kita tangkap ke Polda. Kira-kira begitu. Nah, artinya ini tantangan juga, ternyata ada kikihnya sendiri-sendiri rupanya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke PEMA. Bapak Ibu harus mengerti maksudnya begini. Kenapa kita undang PEMA? Ini ada semacam kekhawatiran. Ini seperti alam sudah bocor. Emasnya sudah diketahui oleh orang. Titik-titiknya itu sudah muncul ke permukaan. Ini ada skema tukar toke resmi atau memang benar-benar tutup? Itu sebenarnya menjadi dinamikanya. Karena ini nggak butuh eksplorasi, ini sudah mulai produksi. Emasnya sudah, mungkin para penambang sudah teringat bisa tidur malam, dia ada 2 batang lagi belum diambil. Harganya 2 miliar lebih, karena per kilo itu sekian. Nah, kira-kira kita undang tanya ke PEMA begini kira-kira. Punya strategi apa PEMA meng-take over kekayaan alam seperti alam tadi yang disebut oleh Pak Nasir dan Pak Waris Wadir Krimsus? Kekayaan seperti alam dikelola negara untuk kemakmuran rakyat sebagai badan usaha daerah. Apa strategi yang dibayangkan atau disusun atau diskenariokan ketika rakyat bersama PEMA berbisnis untuk memajukan Aceh dari sektor emas ini, atau apa kira-kira? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Taufik, Pak Nasir, serta Pak Wadir dari Polda Aceh, serta patung kita Bang Emnur dari sebagai moderator hari ini, serta tamu undangan sekalian. Jadi hari ini PEMA sangat mendukung visi Pak Gub kita,
ini adalah semangat apa ya, semangat perjuangan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau Aceh ini kita nggak usah cerita, dari dulu emang terkenal dengan sumber dayanya. Bahkan sebelum kemerdekaan, kita bisa menyumbangkan emas untuk kemerdekaan di Indonesia. Jadi dari dulu ceritanya, ini tuh mata pencaharian dari nenek moyangnya generasi awal kita, emang menambang. Cuman ketika negara ini berdiri, sudah mempunyai regulasi dan mengatur bagaimana ekosistem pertambangan ini berjalan dengan GCG-nya, ESG-nya, sampai good practice engineering-nya. PEMA di sini merupakan badan entitas dari pemerintah Aceh dalam segi ekonomi, apalagi sebagai booster lah hari ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita melihat hari ini dengan semangat yang patut hari ini. Ada beberapa poin yang menjadi catatan dari tim kami juga di dalam internal kita diskusinya. Hari ini sudah berjalan bagi saya adalah proses pemetaan atau registrasi ya, yang dilakukan dari SDM mungkin dengan dibantu dari Polda juga. Kemudian kita juga harus mendorong regulasi yang dapat apa ya, fairness-nya itu dapat dari sisi masyarakat, dari sisi operasionalnya hingga hukum ekonominya dari sisi hulu sampai hilir. Ini harus satu ekosistem yang terintegrasi. Jadi PEMA melihat di sini ada opportunity yang harus bergerak bersama sehingga menciptakan fairness, menciptakan kesejahteraan yang berefek domino itu sampai ke akar masyarakat, akar rumput masyarakat. Menanggapi tadi, bagaimana sih PEMA melihat ini? Kami melihatnya dari sisi hulu ini kita harus mengatur dulu bagaimana juknisnya. Nah ini kan sebenarnya sudah ada permennya dari pemerintah pusat ya. Kalau saya mengutip mungkin di Permen SDM nomor 7 tahun 2020, di sini mengenai pertambangan rakyat. Nah itu emang harus diajukan. Mungkin kalau dari segi raksasa tambang yang besar itu ada RKAP, mungkin itu juga harus bagaimana masyarakat bisa mengajukan RKAP-nya. Nah, atau ada mekanisme lain untuk menjadikan RKAP ini sehingga juga juknis tadi terpenuhi. Nah, ini harus diatur juga. Kemudian kita melihat dari sisi hilir. Hilir ini seperti tadi kata Bang Nasir, tinggi sampai 800-an ekskavator alat berat. Tapi kemana emasnya? Kenapa itu tidak singgah di Aceh? Apakah harus keluar daerah lagi? Nah, kami melihat hilirisasi ini harus dibangun. Hari ini Bang, kalau kita lihat, Aceh ini ini kan membangun satu ekosistem. Hilirisasi harus didukung dengan infrastruktur. Dan kedua adalah elektrifikasi. Kita punya potensi sumber daya alam untuk elektrifikasi. Hari ini Aceh surplus 1.400 megawatt listrik. Kenapa nggak kita bangun smelter? Sehingga produk ini jadi produk yang beredit value, mempunyai nilai tambah. Bukan mentahan keluar dari Aceh dianggap sebagai tanah aja. Kenapa tidak singgah di Aceh sebagai bentuk emas rakyat? Emas ini kita simpan nanti di Bank Aceh. Kita buat logo sendiri dengan emas Aceh. Ini bisa singgah. Nah, ini harus kita pikirkan. Jadi jangan cuma kita lihat dari sisi hulu, tapi dari sisi hilir. Nah, di ujungnya lagi, setelah ada pertambahan value, bagaimana emas ini juga bisa kita jual ataupun dirasakan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi ini berdampak di lokal. Nah, kami sangat mendukung tadi, balik lagi kepada semua stakeholder yang terlibat. Kami juga siap berdiskusi, siap juga memberikan masukan apabila dibutuhkan dari sisi view engineering ataupun dari sisi economical view-nya. Yang terakhir mungkin bagi saya adalah kita harus ingat sumber daya alam ini adalah manifesto bagi masa depan. Kita bukan bicara generasi kita, tapi generasi di bawah kita. Generasi ini apa yang akan kita tinggalkan nanti? Mungkin hari ini kita nanamkan fondasi mengenai regulasi, mengenai pemetaan dan yang lainnya, yang nanti ke depannya generasi di bawah kita tetap masih bisa merasakan. Jadi eksploitasi ini tidak abuse, tidak keterlaluan ya, tapi masih kita bisa mewariskan kepada yang lainnya. Gitu Bang, ini kita siap berdiskusi. Baik, terima kasih.
Sebelum diskusi tanya jawab saya buka, kita berikan dulu kesempatan berbicara ini kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan. Kita akan tanya dulu pendapat dua dinas ini terkait dengan lingkungan hidup dan izin. Bang Dede ini, kira-kira pansus kemarin kan sudah memberikan bahasa kerugian dari sektor bisnis. Tapi dari sektor lingkungan hidup itu kira-kira kerugian apa saja dan jumlahnya kira-kira berapa hitungan dinas dengan itu? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Sender, Pak Kepala Dinas, Pak Nasir dari Pak Dir, rekan saudara kami tidak mendengar. Ya, tentunya kalau terkait dengan lingkungan hidup dalam hal ini adalah sektor hutan, kegiatan-kegiatan yang memang tidak memiliki pengaturan atau tidak diatur secara resmi pastinya akan berdampak cukup besar. Kerugian ini tentunya kalau kita lakukan penilaian yang harus kita lakukan betul kajian secara mendalam bahwa ada jasa-jasa layanan ekosistem yang tentunya akan hilang. Belum lagi kalau kita bicara dampak kerugian terkait dengan pencemaran dan lain sebagainya. Karena biasanya kegiatan-kegiatan tersebut itu disertai dengan penggunaan beberapa unsur ataupun komponen yang memang dilarang beredar secara luas karena itu akan berakibat pada kesehatan masyarakat, khususnya terkait dengan B3. Jadi tentunya kawasan hutan itu tidak terlarang sesungguhnya untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan. Dalam hal ini adalah terkait dengan misalnya tambang. Ada mekanisme yang bisa ditempuh di sana, yaitu mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan. Di mana kalau pertambangan rakyat memang tanpa kita atur pun sesungguhnya sudah menjadi kewenangan Bapak Gubernur dalam hal ini. Untuk koperasi misalnya dengan luasan 10 hektar, untuk perorangan bisa dengan 5 hektar dengan persyaratan perizinan sektornya terselesaikan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah BPN. Jadi ketika itu dilakukan sudah diselesaikan, maka kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pemanfaatan mineral tambang bisa dilakukan. Lagi-lagi ada ketentuan yang harus kita penuhi di sana, misalnya kalau di hutan produksi itu dapat dilakukan pertambangan dengan cara terbuka. Tapi kalau di dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan dilakukan secara tertutup, artinya tambang bawah tanah. Jadi kalau bicara kerugian tadi Bung Emnur, kami tentunya tidak bisa menyampaikan valuasinya secara konkret, tapi di beberapa pengalaman bahwa kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak kerusakan terhadap kawasan hutan, hilangnya biodiversity dan lain sebagainya, termasuk layanan ekosistem, ada skema, ada mekanisme yang dimungkinkan untuk melakukan valuasinya, dan itu nilainya cukup sangat besar karena biaya pemulihan juga itu terkait dengan nilai intrinsik dari sumber daya alam, sumber daya hutan itu sendiri. Saya pikir demikian, Bang. Baik, terima kasih Bang Dede. Paling tidak Prabowo kemarin sudah mengatakan kerugian Bangka Belitung itu 300 triliun rupiah. Paling tidak ada hitungan, paling tidak akhir tahun ini mungkin Dinas Kehutanan akan merilis jumlah kerugian ekologi Aceh akibat dari tambang ilegal. Kita tanya ke Pak Ramadhani. Kira-kira Pak Ramadhani dari Dinas Perizinan, ini kan wilayah tambang rakyat, ini kan belum ada mekanismenya pengurusan izin. Tetapi Bapak sebagai PLH tiba-tiba keluar izin satu, Bapak habis disikat orang. Nah, tapi bagaimana solusinya menurut Bapak ini? Karena upaya SDM ini kan hanya bicara soal potensi dan mekanisme wilayah tambang. Tetapi Bapak ini sebagai dinas memberikan izin, apakah kemungkinan dalam 2025 di masa Bapak sebagai PLH akan ada izin untuk koperasi-koperasi rakyat ini? Atau memang Anda tidak diberikan hak itu menggunakan izin selama PLH? Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, keras dan cadas. Penghormatan kami kepada Pak Taufik selaku Kepala Dinas SDM, Pak Jamil, Pak Nasir, Pak Wadir, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ahmad Dhani. Kebetulan saya dipercayakan tingkat Pak, PLT. Oh, PLT. Pelaksana tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Hutan Belitung Aceh. Menarik diskusi publik mengurai tunai khusus tambang ilegal, uang hitam dan solusinya. Apapun yang terjadi selama ini Pak, kami tidak kebal juga karena dianggap dinas kami itu punya persekongkolan, konspirasi sehingga harus dilakukan reshuffle kabinet. Kapolri reshuffle pun sudah di reshuffle.
yaitu dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional semuanya. Jadi yang ada adalah jabatan sekretaris dan yang kasubag umum. Termasuk saya sudah jadi jabatan fungsional ahli media. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, turunannya adalah salah satunya adalah Pergub Nomor 46 tahun 2016 terkait dengan pendelegasian kewenangan dari pemerintah Aceh dari Pak Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman dan Tempat Usaha Penduduk untuk menandatangani yang namanya izin. Kebetulan kami PLT bisa menandatangani izin tergantung dengan dampak dan isu-isu yang strategis. Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwasannya dalam mengeluarkan izin itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan dan tidak sesuka hati kami, tapi kami punya tim. Nah, kalau bicara pertambangan berarti di sini yang paling penting adalah ISDM. Nah, tentu di sini yang paling penting kita bicara dari hulu ke hilir. Begitu ada calon pengusaha atau investor menginginkan surat izin, maka yang pertama ditemukan adalah yaitu wali kota atau bupati di daerah yang masing-masing. Nah, untuk mendapatkan yang namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu tidak hanya sekedar rekomendasi, tapi juga dari Pak Luci, dari Pak Camat. Nah, setelah itu dimiliki, baru Pak Bupati menandatangani. Nah, setelah itu singkatnya itu nanti akan namanya pertek. Kami minta pertek pertimbangan teknis kepada dinas terkait, yaitu ISDM. Bagaimana kondisi pertambangan atau UP yang ada di daerah tersebut. Kalau Pak Taufik bilang, katakan setuju, sesuai, dan bisa dilanjutkan, maka pada akhirnya singkatnya kami mengeluarkan izin. Jadi artinya izin itu tidak dikeluarkan sebegitu saja, tidak semudah itu. Ada pertimbangan teknis di daerah. Bapak Ibu sekalian, singkatnya, untuk permasalahan kita hadapi hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, kita sedang merancang sebuah aturan main, yaitu dengan perizinan pertambangan rakyat. Tadi malam persis Pak Taufik, kita duduk dengan Pak Sekda bagaimana merancang, bagaimana alur pengeluaran izin pertambangan rakyat kepada masyarakatnya nanti. Dan ini menjadi suatu solusi yang penting bagi kita semuanya agar masyarakat tidak resah. Cuma sedikit mungkin kita sudah sampaikan bahwasan terjadi ilegal pertambangan di beberapa tempat, sehingga kita ini melakukan solusi kepada masyarakat agar mereka tidak resah. Bapak Ibu sekalian, dalam 2 minggu ini atau lebih sedikit kita akan menguraikan, kita akan duduk dan kita bahas dengan tim terkait di bawah pembinaan Pak Gubernur, arahan Pak Gubernur. Kita akan sudah ada punya sistem pedoman tata cara mengeluarkan izin, yaitu pertambangan rakyat kepada mereka yang ada di daerah. Dan yang pertama yang paling penting di sini adalah pihak ISDM mengirim surat kepada Bupati-Kabupaten Kota untuk mengusulkan wilayah pertambangan rakyat di beberapa lokasi yang ada di daerah mereka masing-masing. Nah, kemudian sesuai dengan kewenangan kita Undang-Undang Nomor 11 tentang pemerintah Aceh, kita akan menetapkan dalam sebuah surat keputusan, yaitu wilayah pertambangan rakyat. Nah, setelah itu kita akan membentuk yang namanya koperasi, sebuah wadah dengan badan hukum di dalamnya. Kemudian kita akan memberikan surat izin apakah berdasarkan perseorangan maupun secara koperasi. Kalau perseorangan akan diberikan waktu selama 5 tahun. Kalau koperasi akan diberi waktu selama 10 tahun. Dan masing-masing itu akan diberikan waktu perpanjangan 5 tahun selama 2 kali, yaitu 5 tahun, 5 tahun. Dan tentu izin yang diberikan itu tidak boleh dipindah tangankan. Nah, tentu di sini akan ada kerangka perencanaan pertambangan ke depan, dan tentu di sini kita harapkan segera kita akan melakukan rumusan dan juga aturan mainnya kepada masyarakat. Yang paling penting kami sepakat tadi malam adalah masyarakat bisa melaksanakan kegiatan izin pertambangan rakyat itu semudah mungkin, tidak dipersulit. Sehingga ini akan menjadi solusi terbaik. Dan ini kita menjaga keberlangsungan tidak hanya dalam konteks lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan juga keselamatan masyarakat. Mungkin ini bisa kami berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak PLT sudah rupanya ngomong ya, bukan lagi bela. Baik, saya berikan kesempatan satu lagi komentar dari teman media dari kantor Berita Antara Aceh. Ada yang mewakili? Saya ingin mengetahui perspektif teman-teman media Antara ini dalam liputannya dari periode ke periode. Apa pandangan teman-teman Berita Antara ini terkait dengan sektor pertambangan ilegal ini? Apakah foto-foto selama ini hanya ilustrasi saja
atau memang realita lapangan yang Anda kutip, atau memang fitnah tua syahdu yang Anda biarkan begitu? Silakan dari berita antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi dari moderatornya sekali nih, menohok sekali ya. Saya pikir cuma narasumbernya aja yang disindir ya, media pun disindir ya. Gawat kali. Terima kasih, saya Rian, saya Kepala Biro Antara. Sebelum saya di Aceh, saya berdinas cukup lama di Kalimantan, di Riau, di Ambon. Jadi Aceh ini, kalau tadi moderator saya ikuti pembicaraannya, baru 2009 terdeteksi ya tambang ilegal. Sebetulnya itu sebuah anugerah. Berarti Aceh kandungannya masih belum banyak digali. Bayangkan dengan daerah-daerah lain yang membuat muncul. Terakhir kemarin waktu Covid, Maluku Utara pembangunannya sampai 200% karena tambang. Tapi yang perlu diingat, yang saya ingin ingatkan semua stakeholder di Aceh, sekarang coba lihat kondisi Maluku Utara seperti apa. Itu yang legal, belum yang ilegalnya. Seperti apa dampaknya? Bagaimana kerusakannya itu tidak bisa tergantikan oleh nilai pembangunannya yang melejit, tapi kerusakannya lebih parah lagi. Yang kehilangan akhirnya ya rakyat sekitar tambangnya juga, nelayannya nggak bisa ambil laut, sawahnya juga rusak. Lalu di Kalimantan sawah ditinggalkan menggali batu bara, masuk batu bara yang ya akhirnya jadi berbentuknya ilegal juga. Karena ini forum jurnalis lingkungan, saya ingin juga kita merenungkan kebijakan blueprintnya Aceh ke depan itu, apa benar-benar mau tambangnya seperti apa. Karena namanya tambang mineral itu pasti membuka permukaan bumi, mengubah bentang alam, kerusakannya akan tidak sedikit itu, walaupun itu legal. Itu yang kita harus ingat juga nih dalam apa pembuat kebijakan nanti. Kalau untuk penegakan hukum sebenarnya ya kita jalanlah ke arah Aceh Timur. Bagaimana berdampingan itu Koramil dan apa itu dengan tambang-tambang yang katanya belum ada izin, itu sepertinya harmonis sekali gitu ya kan. Apa iya mereka nggak tahu sama itu? Ya kan pasti kan tahu juga yang mau dilawan karena mafia mikirnya kan. Ini karena rezim baru, ini kan kita berhipotesa ya. Apa karena ada rezim baru, ada pergantian kekuasaan, ini hanya ya panas sementara, ganti pemain aja, dibikin ada aturan-aturannya yang akhirnya nanti tidak bisa diikuti oleh masyarakatnya sendiri, tapi hanya cukup-cukup dan dampaknya nanti ya rakyat lagi, ya kan? Tapi jadi harus ada blueprintnya nih mau kemana. Aceh ini mau total tambang seperti apa? Contohnya udah banyak nih, jangan sampai terjadi di Aceh. Ini saya sih ada dengar-dengar katanya di daerah barat selatan mau ada smelter baru. Ya memang ini bagus, jadi ada kepastian hukum kan untuk investor masuk membangun smelter, tapi skemanya nanti seperti apa yang tidak merugikan rakyat kita sendiri kan. Saya ini hanya melihat aja, memantau, tapi Aceh memang sudah diprediksi di rezim yang baru ini sumber daya alamnya akan banyak dicicah. Tinggal bagaimana dari kita membuat regulasinya supaya adil dan bisa berkelanjutan tanpa mengorbankan rakyatnya sendiri. Saya rasa itu aja pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala Antara Aceh. Saya kira kita yang hadir di sini sepakatlah bahwa tambang itu menghancurkan gunung, merusak air, menghancurkan hutan, menghancurkan sumber-sumber kehidupan yang bagus. Kita sepakat. Merusak akal sehat juga, yang bla 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 bla. Tetapi lagi-lagi, ini hari ini adalah membicarakan solusi. Lagi-lagi soalnya adalah ini ditutup tidak mungkin. Pergi yang lama akan datang yang baru. Itu aja masalahnya. Itu resikonya, karena kita berganti generasi, berganti orang. Untuk itu ini berlian sudah muncul ke permukaan, mau dihentikan total, itu sebut tidak mungkin.
diteruskan hancur lingkungan, hancur hutan, hancur jalan, kira-kira itu. Tetapi lagi-lagi saya lihat pemerintahannya juga bikin jalan pamutumpang. Yang jelas jalan itu adalah jalan akses para pemain tambang. Dari awal itu sudah kita larang pemerintah jangan bikin jalan di situ. Tapi pemerintah juga yang membuka jalan di situ. Makanya kita bingung juga ini punya negara mau apa sebenarnya. Tetapi lagi-lagi itu sudah terjadi. Jalan cobalah pergi papamu. Cukup enak kita pandang begitu itu sudah bekerja. Tetapi lagi-lagi itu adalah soal dinamika yang sudah berjalan. Hari ini kita bicarakan solusi. Kita akan dorong Polda untuk menindak tegas para pelaku ilegal, tetapi dengan syarat dan mekanisme hukum yang tepat. Artinya ada edukasi tadi didorong oleh teman-teman Polda supaya ini dihentikan kemudian diperbaiki tata kelolanya. Artinya lagi-lagi dibicara perbaikan tata kelola. Untuk itu saya buka sesi tanya jawab. Siapa menyerang siapa nanti akan ketahuan. Tapi yang keras-keras sekali santai aja. Baik, saya buka sesi pertama. Jumlahnya boleh tunjuk tangan dulu. Siapa aja? Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi dari mahasiswa? 6 mahasiswa? Oke. Baik, saya persilakan bantu bagi mic kepada 6 penanya ini. Bang, maju aja maju. Pak Heri tunggu dulu. Mahasiswa dulu ini yang paling penting. Teman-teman ini ya. Oke. Saya kira yang senior tunggu dulu. Nanti ada Bang Ali Bangun yang senior-senior ini tunggu dulu. Kita lihat dulu datanya. Tolong ditanyakan singkat padat jelas. Oke? Singkat padat jelas kepada siapa akan ditanyakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan. Saya hari ini selaku Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nangan Raya. Baik, beberapa hari yang lalu Bapak Gubernur Aceh mengeluarkan statement terkait persoalan tambang ilegal. Kami hari ini tentunya dari mahasiswa sangat sepakat statement ini, yang karena memang tambang ilegal ini sedang meresahkan masyarakat. Kami menyepakati dan mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Aceh, yaitu Bapak Mulyaman Kirmana. Itu poin pertama. Poin lanjutannya, beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, di tepatnya di hari Minggu, itu di Nangan Raya, mungkin teman-teman dan bapak-bapak di depan juga mengetahui, terjadi demonstrasi besar-besaran terkait persoalan tambang ilegal. Poin yang pertama, karena tambang ilegal ini juga jadi pencaharian mata pencaharian besar di masyarakat di daerah sana. Terus, karena kenapa ini memang menjadi tempat mata pencaharian, karena tambang ilegal ini menjadi kontribusi besar untuk masyarakat di sana. Karena masyarakat mendemo karena ditutup yang seharusnya menjadi tempat pencaharian. Itu poin yang kedua. Poin seterusnya, yang seharusnya tambang ini menjadi pendapatan anggaran daerah yang sangat besar, tetapi kita masuk kepada uang hitam. Setorannya bukan masuk ke daerah, tapi setorannya masuk kepada oknum-oknum tertentu. Siapakah itu? Bapak-bapak pihak menjawab. Untuk selanjutnya, ketika demo terjadi, maka kami dari masyarakat, saya selaku hari ini sebagai mahasiswa, ingin menawarkan win-win solution. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, saya sangat sepakat. Harusnya Forkopimda hari ini, pemerintah duduk ketika memang rapat, yaitu memikirkan bagaimana menghadirkan win-win solution, yaitu saya hari ini menawarkan yaitu bentuk koperasi atau memang sejenis daripada BUMD yang dikelola oleh pemerintah itu. Ketika tambang ini nanti dihasilkan menjadi pertambangan, yaitu IPR, izin pertambangan rakyat dibentuk, maka uang itu tidak lagi masuk kepada oknum. Itu mungkin Bang Nasir tadi mengatakan 850 dipilih Pak ya. Tapi dengan raya itu udah ribuan Pak. Jangan lagi merusak hutan kami, cukup dulu IMM yang mengganggu hutan kami di sana. Ketika kami dulu mengusir IMM, maka dulu hari ini masuk yang lain. Seperti akan dilihat oleh Bang M. Nur yang pernah juga dulu sebagai wali, kita juga berkontribusi untuk dulu mengusir IMM di Butong Gating itu Bang. Maka hari ini ketika memang IMM itu rungkat, hadirlah tambang ini. Kami sepakat memang tambang ini dibentuk menjadi izin pertambangan rakyat. Tetapi bukan ketika memang tambang ilegal ini ketika setoran 30 juta sampai 35 juta. Saya pernah ke atas
Jadi para penambang ini Pak, saya sampaikan adalah fakta yang di atas, yaitu di daerah Butung Atu. Itu kita memang kalau lihat, mungkin dari satelit kita nampak, itu sudah hampir sama kayak Freeport Pak. Mungkin kalau Bang Emil pasti sudah pernah ke sana. Di sana itu sudah hampir seperti Freeport. Itu setorannya, para memang penambang itu khawatir habis tidur malam Pak. Oke, kalau memang mereka menghasilkan tambang emas, menghasilkan rezeki. Tapi bagaimana ketika memang mereka tidak menghasilkan rezeki? Mereka wajib menyetorkan 30 sampai 35 juta itu untuk oknum-oknum tertentu. Maka daripada itu, saya menawarkan win-win solution, hadirkan izin pertambangan rakyat, mungkin bisa dicontoh yaitu di daerah Kaltim, yaitu ketika memang di kota Balikpapan yang hari ini menghasilkan PAD-nya 500 miliar hingga 1 triliun 2016 sampai 2025 hari ini mereka menghasilkan PAD besar-besaran. Harusnya disampaikan yang dihasilkan oleh Ketua Pansus atau Sekretaris Pansus sampaikan kemarin, itu per tahun harusnya Aceh menghasilkan 360 miliar, tetapi uang itu hilang entah kemana. Baik, mungkin hanya itu bisa sampaikan. Kami rakyat Pak, kami rakyat hanya membutuhkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini yang dibutuhkan seperti apa? Adil bagi semuanya. Hanya itu kami minta Pak. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini saya tata kelola ya. Lanjut. Yang kedua, tadi siapa? Ini tadi. Tapi itu baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata penghormatan saya menumpang saja. Salam kenal. Saya dari wilayah Barat Selatan, khususnya wilayah yang penuh pertambangan baik legal maupun legal, Abia khususnya. Baik, izin. Yang pertama, saya ingin mengurai tambang ilegal dan uang hitam. Ini bukan rahasia sebenarnya, dan ini rahasia umum. Rahasia umum. Kalau Bapak mau bukti, silakan, saya siap. Saya siap. Dan saya selalu berbicara tentang tambang. Hari ini dan siang ini juga sudah saya naikkan berita tentang tambang. Setelah saya melihat flyer ini disebarkan oleh teman-teman, saya dari Abia khusus naik untuk diskusi ini. Baik, yang pertama, mungkin Bapak Kapolda tidak hadir, mungkin ada Pak Wadir. Izin Bapak, saya menyampaikan sudah menjadi rahasia umum Pak. Itu patut kita akui Pak. Bukan lagi rahasia dengan sembunyi-sembunyi, rahasia umum nih. Dan cocok lagi kalau ada misalnya Bang Dam. Saya ingin sampaikan terus terang Pak. Ini di depan perwakilan saya juga, Bang Nasir, perwakilan dari dinas saya sampaikan. Itu yang pertama. Kalau misalnya mau cek, jangan cek dengan kedinasan. Pasti mereka siap Pak, siap. Coba secara sidang, itu aja logikanya. Betul nggak? Itu. Begitu juga Bang Nasir, kalau mau cek wilayah kami, jangan lewat DPRI-nya, coba sendiri Bang Nasir. Ada saya tunjukkan yang ilegal maupun yang legal yang merusak alam. Saya tunjukkan, berani saya menjawab. Itu Pak pesan saya. Dan dari pihak dinas, baik itu dinas yang terkait yang beri izin atau yang lainnya, Pak, tolong Pak hentikan. Kalau ada yang masuk khususnya wilayah dia, tolong hentikan Pak. Ini 9 tambang khususnya wilayah Babarot, nanti boleh cek sekarang wilayah Babarot. Luasnya jangan ditanya. Semua gunung di kecamatan Babarot itu sudah dikuasai tambang. Dan kita punya data, saya punya data. Boleh. Bapak Bang dan Sejamir boleh nanti kembali ke Jakarta, boleh dibicarakan tentang terkait tambang ini khususnya yang ada di Aceh. Bekli Pak, Bekli. Hanan itu pun komplit. Bahaya. Nyok tambang loh, izin di. Khususnya di Abia. Tanya manfaat, bek tanya Pak Kepala Dinas di Kabupaten. Nah manfaat Pak Kadis ke masyarakat, siap ada Bapak. Jawabannya cuma itu. Tapi tanya ke masyarakatnya langsung, ada atau tidak. Itu. Ini dari saya, makanya seperti dibilang dari Biro Antara tadi, Koramel dan itu berdampingan. Iya itu, serius. Yang itu,
Sekarang ada catat di desa Alupenawa penambang mas rakyat, tambang rakyat. Tanya, tapi jangan tanya di depan orang ini. Tanya secara tidak, mereka nyetor nggak berkarungnya? Nyetor nggak? Kemana nyetornya itu nanti silakan bapak-bapak. Saya rasa harus ada ketegasan dari pemerintah, baik itu dari Polda, dari TNI, harus ada. Dan ini yang perlu saya ingatkan lagi, dinas nih, Pak, tolong Pak, kalau Bapak mau data saya kirim yang masuk nih. Dan hari ini Bupati Aceh Barat Daya panggil semua direktur-direktur. Ricu Pak, lagi pegang depan nono kata kejut, gak komplit baru terkejut. Memang tidak mudah mengeluarkan izin, tapi izin hidup-hidup. Logika aja bagi Pak. Memang tidak mudah mengeluarkan izin, ada mekanismenya, ada tapi izin hidup-hidup. Sampai na 2 lebih lepot berakhir izin. Bagaimana? Jadi ini sebetulnya memang udah rahasia umum nih. Nah itu. Tapi saya sampaikan, Pak, tulus toh. Kalau memang ada visi dan tujuan pemerintah pertambangan ini mensejahterakan rakyat, lakukan. Kami mendukung. Tapi uronyo jangankan yang ilegal, yang legal pun rusak Pak. Bapak berletik boleh, belum siap. Siap. Ketika Bapak turun di lapangan dinasnya, mantong dia duktunji. Tapi untuk saatnya coba Bapak aja. Harus ada konsolidasi publik ketika memberi izin. Jangan timbul konflik di kalangan masyarakat. Nyok kamu khusus jadi Bapak boleh cek. Di gunung tambang, arah laut industri sawit. Kalau nggak mau plung, kalau nggak mau plung, hana. Makanya lagi ada Pak Kapolda, Brin Polis di laut tanda mangrove, util ke loju, jadi panjang. Logika ini bagi bang. Nyo, tapi harus serius. Kami mendukung menghijaukan kembali bumi Aceh. Kamu dukung. Bagi lo menang-menang bang. Kalau perlu data, lo siap. Lo banyak lo beklam masyarakat yuk. Alhamdulillah tak bisa merumpok, walaupun bukan dengan Pak Kapolda langsung Pak Wadir dan Dinas. Alhamdulillah. Catat Pak, percaya atau tidak lun Pak? Bek nanya Mbak kecil Aceh karena yang turun pada sidang yang TPRI bagaimana siap ini? Ya teknisi lagi yang mentong. Ini nanti tapi coba ya. Saya coba lihat. Butuh cek bek takut. Buka. Bakso setor. Pakai PMN tambang. Lagi nyan Pak. Saya menamari menantam dan buka. Karena lagi yang terjadi. Baik Bang, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ini masyarakat pemuda tetapi mahasiswa ya mahasiswa. Tetapi cukup aktif berorganisasi sehingga dari Nagan kemari. Abdia langsung kemari untuk mengikuti acara ini luar biasa. Selanjutnya narasumber, Pak Muzami, Bang abis ini Bang Nasir ya, Bang Nasir, abis ini. Oke silakan. Dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Pak M. Nur atas waktunya. Tadi saya juga ikut menyimak yang pertama dari pertanyaan dari kawan kita di mana tadi? Nagan Raya. Waktu lagi bertanya saya langsung buka data nih. Di Nagan Raya itu ada CV Blang Lemak Raya 57 hektar tambang emas. Nah yang lebih menarik yang kedua, ini di Abdia. Saya buka data saya download dari dinasnya Pak Taufik. Itu ada 5 perusahaan tambang di sana, 4 itu biji besi, bahkan 1 ini yang disampaikan tadi. Itu PT Abdia Mineral Prima baru diberikan izin 17 Januari 2025 sampai 2023. Luasnya tahu berapa? 2 ribel hertuboh lapangan bola. Artinya apa? 2.319 hektar baru 3 bulan lalu. Nah sebelum saya masuk ke tambang ilegal, saya juga buka nih. Itu IUP di Aceh selama 3 tahun terakhir 2022 sampai 2025 sangat barbar diberikan. Sangat barbar di seluruh daerah di Aceh. Ini pertama catatannya. Dan paling banyak itu di tahun lalu, periode kampanye kemarin, kita disibukkan kampanye, izin keluar terus, IUP keluar terus, 2024.
Ya, dari data, saya berbicara data, tidak mau berbicara asumsi. Data di SDM sudah saya download semua 4 tahun terakhir. Data IUP Minerba 2022 itu 46 yang dipublikasi SDM. Kemudian di 2023 itu 48, di 2024 56, dan di 2025 64 IUP. Dari 64 IUP itu, tahu tidak Bapak Ibu berapa luas hutan Aceh? 110.655 hektar hutan Aceh dijarah. Jadi ketika bicara tambang, ayo kita buka secara keseluruhan. Saya ulangi, 64 IUP diberikan di Aceh, itu luasnya 110.655 hektar. Lebih ada kurang nggak? Nah, dari 64 IUP tadi 13 IUP tambang emas. Ya. Berapa luas tambang emas dari 13 IUP? 20.045 hektar. Jadi 20.000 lapangan bola tambang emas di Aceh. Itu baru yang legal, belum kita bicara yang ilegal tadi, yang kecil-kecil tadi. Kayak di Nagan Raya yang berizin cuma 57 hektar ya. PD, saya juga orang PD, Bang Nasir Jamil. Bahkan kalau dibilang dari 2009, dari mana lu memang bahkan di pakai cuma helikopter gempa kan. Rahasia umum di sana. Tadi dikatakan malah 850. Bisa jadi lebih. Nah, bahkan di PD kelangkaan BBM semua dinaikkan ke Gempang, Pak Wadir. Ini kenyataan. Seluruh SPBU di PD itu langka BBM. Kemana BBM-nya? Ke tambang. Siapa yang ini yang mengantri masyarakat? Jadi masyarakat jadi tameng tambang hari ini, yang hanya mengejar 100-200 ribu setiap hari. Nah, siapa yang menikmati itu? Jadi ruang gelap ini perlu kita buka bersama. Dari isu tadi 1000 eskavator yang minggu ini terus jadi polemik di publik, saya justru melihat sebaliknya. Itu kecil sekali, Pak. Bicara kerusakan lingkungan bukan, jangankan yang ilegal, yang legal saja hari ini bermasalah. Tadi sudah disebut EMM, bahkan ada tadi berita juga terbaru, ada Gayo Mineral Resort. Ya, kemudian polemik lagi di PD, itu izin tembaga 2.500 hektar. Itu juga izinnya 2025. PT Serambi Timur Resort yang sekarang banyak dari mahasiswa itu lagi demo. Ada lagi 2 tahun yang lalu di Aceh Selatan, PT BMU Bina Mineral Resort yang dicabut izinnya, izin biji besi, nambangnya emas. Nah, ini saya mau buka bahwa banyak perusahaan batubara atau biji besi yang diberikan IUP-nya biji besi atau batubara dan sebagainya, Pak, justru ditambang emas. Ya. Oke, pertanyaan saya kepada pertama Kadis SDM, Pak Taufik. Tadi sudah saya sebutkan data terkait dengan berbagai IUP. Saya mau tanya sekarang, Bapak mungkin bisa paparkan berapa pendapatan daerah Aceh dari Minerba, berapa PNBP dari Minerba? Karena saya tracking data itu dalam 5 tahun terakhir itu sekitar 1,5 triliun, kalau dibagi rata itu 300 miliar. Artinya saya mau mengatakan pendapatan dari Minerba lebih kecil dari pendapatan pajak rokok di Aceh. Lebih dari perokok yang bayar pajak daripada tambang yang beroperasi di Aceh. Pajak rokok itu 447 miliar di Aceh. Lebih besar pajak rokok daripada penerimaan Aceh dari tambang, terutama Minerba. Itu satu, Pak. Kemudian, nah ini lagi yang menarik tentang pajak alat berat nih, Pak. Juga bisa dijelaskan. Saya buka APBD Sumut kemarin, saya buat perbandingan di publik ketika polemik BLBK. Sumut itu pajaknya luar biasa. Kenapa Bobby itu melakukan razia? Karena 7 triliun PAD Sumut itu dari pajak PKB, Pak. PKB-nya 1,7. Nah, PKB 1,7, kemudian BPNKB 1,6, kemudian dari pajak bahan bakar 1, sekian, dan ada pajak alat berat mereka 1, sekian miliar yang bukan daerah tambang. Saya mau bertanya, berapa pajak alat berat yang masuk PAD Aceh? Itu juga. Dan saya buka APBD, perlu penjabaran APBD tidak tersebut secara eksplisit. Oke? Jadi itu
Kemudian tadi Pak Taufik sampaikan bahwa di Aceh itu ada regulasi Kanun 15/2013 yang telah terjadi perubahan di tahun 2017, Kanun 15/2017. Saya mau menyatakan di forum ini kepada pemerintah Aceh dan DPR segera revisi kanun tersebut. Ini sudah 8 tahun Pak, Kanun 15/2017. Undang-Undang Minerba itu baru saja disahkan Maret 2025 kemarin. Undang-Undang nomor 2 tahun 2025, revisi dari Ciptaker. Artinya Undang-Undang Minerba sudah 4 kali perubahan. Sejak pertama Undang-Undang Minerba tahun 2009. Nah, di situ juga disebut kayak sampaikan tadi, ada apa itu WPR, apa itu IPR, ya kan? Nah, jadi ini catatan saya Kanun nomor 15 tahun 2017 segera direvisi. Ini juga menjadi PR bagi DPR Aceh. Supaya apa? Supaya ada kejelasan regulasi, Pak. Kemudian tadi juga Pak Wadir menyebutkan bahwa sudah ada skep. Saya juga sudah dapat itu Kepgub nomor 007/1115/2025 yang ditekan Gubernur 29 September kemarin. Itu pembentukan tim penertiban tambang yang meliputi seluruh Forkopimda dan ketuanya Pak Kadis sendiri, juga Pak Dirkrimsus itu wakil ketua, sudah saya buka itu seluruh stakeholder terlibat, dan kita berharap banyak agar isu tambang ini nanti tidak menguap begitu saja. Baik. Nah, satu lagi Pak M. Nur, terakhir saya mau menyatakan dari seluruh IUP yang diterbitkan secara barbar selama 3 tahun terakhir, kita belajar beberapa tahun lalu di masa periode Zaini Abdullah Muzakir Manaf itu satu periode itu stop moratorium tambang, Pak. Mungkin kita masih ingat, bisa di tracking media. Dr. Zaini pada saat itu melakukan moratorium tambang sampai berakhir periode. Nah, yang terjadi ketika saya buka tadi analisa saya, terjadi barbarnya IUP ini selama masa PJ Gubernur dan PJ Bupati Wali Kota di Aceh 3 tahun terakhir. Oleh karena itu, terakhir saya mau mengatakan bahwa hari ini ayo kita bersama stop berikan IUP bagi korporasi di Aceh dan konversikan, tadi sepakat saya, berikan IUP itu kepada IPR. Jadi dari IUP ke perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan bohir, ayo beralih ke IPR, izin pertambangan rakyat. Ini yang perlu sebenarnya. Jadi biar seluruh masyarakat di kabupaten-kabupaten kota ini, apakah dalam bentuk koperasi atau sebagainya. Jadi hari ini saya mau mengatakan bahwa mari kita desak pemerintah Aceh stop berikan IUP, stop berikan IUP ke tambang. Jadi itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau azan, kita break dulu sebentar, gitu ya, mau dibilang ya? Pertanyaan? Oke, entar. Tadi memang Muzamin mau koreksi banyak sekali pertanyaan, tetapi kan diskusi kita hari ini bukan pada IUP ya, ini pada ilegal, tetapi sebagai catatan saja boleh, karena nanti ada forum berikutnya membahas soal IUP, tetapi itu catatan penting. Ternyata data SDM dipakai oleh Muzamin menyerang lagi SDM, kira-kira begitu. Apa juga, itu sebagai catatan saja, tunggu dulu. Kita silakan Pak Nasir dulu, apa tadi mau ditanya? Sebentar ya, sedikit. Singkat saja, jangan ditanya pertanyaan yang sama, kira-kira begitu ya. Yang beda, kalau sama jangan ditanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan, tunggu dulu. Azan, bukan? Belum. Nah, lanjut. Perkenalkan, nama asli Dun Muhammad Nasir, kebiasaan Andrei Abu Cid Ninja. Menanggapi diskusi publik tentang benang khusus tambang ilegal ini, hal sebetulnya yang perlu sampaikan. Karena Ilun bukan pengamat, tapi pelaku. Ilun bukan pengamat, tapi pelaku. Nyo bentuk bukan pengamat, tidak, Ilun pelaku. Ilun melakukan penambangan semenjak si kurang 27 di area Gempang. Tolong dicatat yang Ilun lakukan pada tahun si kurang 27. Saatnya pernah kamu mohon izin tambang kepada pemerintah Aceh, namun yang dilakukan untuk tambang rakyat ditolak,
yang diterima 13 perusahaan yang masuk ke Gempang. Lihat dicatat. 98 belum bergabung EUG, 2005. Ya, sebentar dulu Azan.
karo sama Pak benar nih Haikal Afifah itu Pak serta kembali nggak hampir sebenarnya tapi yang sama Apa yang menurut? Kaji kaji. Nah mungkin apa yang mendum? Kampungnya apa Baik, di? silakan Pak Nasir. Karena waktu kita yang terbatas, dipersingkat saja Pak Nasir ya. Silakan. Pada tahun 2008 lanjut sambung 2008 Lun coba untuk mengurus izin kembali tentang tambang rakyat, juga mulai dari kabupaten hingga terus provinsi untuk rakyat tidak ada. Yang untuk perusahaan sama persis lagi jadi yang saya pegang. Kemudian 2014 instruksi gubernur pertama untuk penutupan tambang ilegal. Lun secara pribadi yang mengatakan ilegal tantang. Bahkan negeri ilegal sementara undang-undang sebelum dirubah nombor tahun 2010 dinan sangat jelas. 15 tahun dieksploitasi oleh masyarakat, prioritas oleh pemerintah untuk dilegalkan menjadi wilayah pertambangan rakyat. Bahkan dinan lakukan. Nyawa sebuah catatan penting. Setelahnya, tugas daripada pemerintah seharusnya apa yang akan dilakukan dari masyarakat selama 15 tahun, nyawa wajib prioritas menjadi tambang masyarakat. Namun, yang cukup baik diadulah antara masyarakat dengan pihak keamanan, orang diadu dengan tidak dikeluarkannya legalitas. Konflik baru ini mau. Kemudian 2014 diusulkan kembali untuk menjadi wilayah pertambangan rakyat. Sementara tanah adat, tanah ulayat yang ada di kawasan kamu Bandung kecuali perusahaan. Kenapa masyarakat tidak ada? Siapa yang salah? Masyarakat atau pemerintah? Kemudian pada 2014 disampaikan setelah usulan Lun sampaikan kepada dinas dipegah nyo salah Pak, diperbaiki, Lun perbaiki. 2015 Uronyo dari Dinas ESDM, Kehutanan, Layanan Satu Atap Terpadu di kantor Gubernur, kantor DPRA, cek kembali permohonan dari Koperasi Jasa Gemata, Gempang, Mane, dan Tangsi. Nyor cek. Lun bahkan pernah Muhammad Nur pernah Betro. Kenapa? Lebih daripada 12.000 perut masyarakat Lubedun. Legalitasnya kali tak usulkan bukan sekali, bahkan kali keempat. Namun sampai urohnya anak itu alasan anak peta, belum pegat peta. Yang mengeluarkan petanya juga dari dinas terkait. Punya koordinat keseluruhan. Yang mengeluarkan petanya adalah dari dinas provinsi. Siapa yang salah di Sinolog? Bentuk disalahkan masyarakat. Makanya ketika Anda mengatakan ilegal, saya menantang. Semua persyaratan yang dianjurkan oleh pemerintah telah kami serahkan. Kemudian saya pegah lom, uang-uang gelap, buktikan balon siap. Lun pelaku, bukan pengaman. Lun pelaku, bukan pengaman. Bahkan Lun secara langsung pernah diperingatkan, bukan tidak. Baik dari TNI atau Polri, pernah diingatkan, bang tolong jangan dilakukan. Pernah jauh. Nyo nang drolong. Ilung hanjit menjadi penonton, han mau saya ingin jadi raja di bumi saya sendiri. Cukup sekali LNG Arun 1 yang telah habis dikuras, apa yang terjadi sekarang. Saya tidak akan mau masyarakat jadi budak di negeri sendiri. Ingat, siapapun yang memang masyarakat, siapapun perusahaan yang memang tidak memprioritaskan rakyat, saya akan menantang, saya akan melawan. Siapapun mereka. Di sini jelas, ada wadir, langsung secara hukum, kalau misalkan saya salah, langsung ditindak. Lu tata no, karena bukan bunge, karena bukan uronyo rakyat jadi penonton. Aceh Barat, Aceh Selatan, dupna perusahaan yang kamu rusak lingkungan.
Nepegah orangnya rusak lingkungan oleh tambang ilegal. Secara logika sedikit, di mana tambang tidak merusak lingkungan? Sedikit secara logika. Tunjukkan saya balon di mana tambang yang tidak merusak lingkungan. Masyarakat menambang punya tata cara dan hukum adat. Kamu masyarakat punya adat. Ketika sebuah tempat mengeksploitasi, nama sawate jika tempatnya hanam tanam kembali akan terkena dengan hukum adat. Bahkan keturunan kamu hanya beli. Nyo hukum adat juga kerja. Hana di republiknya, hukum-hukum yang lagian. Kemudian penasihatnya belum melakukan emosi lu. Tidak ada reklamasi. Dikasih Pak. Nebuktikan balon siap tambah rakyat hana reklamasi. Lu tantang dong orangnya. Apabila plan jauh umpang, kamu melakukan penambangan dengan trinuwila kamu berdua. Bahkan lam jiwa kamu kagak tanam le urungsi kamu. Bumonya adalah tubuh doa. Kurung yang dile ibarat urat dalam tubuh. Ia yang na dalam kurung ibarat darah kata dalam tubuh. Glenya ibarat nyawang bagi tubuh kata. Barunya ketika masalah dengan yang lain, misalnya kamu masyarakat lo terima, tetap melawan. Karena bahkan masyarakat mengorbankan demi cukong-cukong yang masuk ke Aceh. Masyarakat mengorbankan demi juga menginvestor. Secara logika, kita dari luar negeri, kita mengenai coba bibitmu, yang investor berai. Aceh cici bagian, masyarakat cici bagian. Mencokmu, mempegat gemu, mempedomu. Nisi pertama investor, dicoi dipegat gemu, baru dipedon. Nisi pertama nyan baru kira investor. No, secara logika. Ini masyarakat dikorbankan demi perusahaan-perusahaan masuk dengan alasan PAD, dengan alasan pajak. Kamu wajib berpajak, dia pertama PAD. Kemudian yang kedua dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang. Sampaikan saya. Isi berapa yang benar kali secara langsung. Kemudian pendukung berhalan lebih sampaikan banyak. Kemudian dinas secara kerugian akibat tambang ilegal khusus tambang rakyat. Benar anak sampaikan. Betul yang legal dengan surat yang ditipek dengan jen laban. Bicara surat tipek yang legal langsung laban negara ataupun laban daerah hingga kerusakan lingkungan itu suratnya hanya dirusak. Nyon sitikan beragamu. Kemudian masyarakat dapat mendapatkan izin secara cepat. Ciplah ton Pak. Ciplah ton bukti. Ketika mengucap kata-kata, buktikan dengan bukti dan fakta data yang benar. Lo bukti. Demi rakyat ciplah ton lo perjuangkan. Alasan hana asosiasi, lo pernah menjadi ketua asosiasi penambang rakyat untuk Aceh. Lo ketua DPW. Tapi hana adat. Lo bergabung dengan aman asosiasi masyarakat agraris nasional. Juga nihil. Sebenarnya kemauan daripada pemerintah kamu gerak gede lagi demi rakyat. Nyon jawab. Lo nyonya emosi lo terus terang. Awai mukaho bawa nok dok di urang tutup lek umpai ro tempat nah. Nyon demi rakyat. Demi rakyat terus terang. Lo emosi, tangan emosi yo. Karena bahkan hal yang disampaikan secara logika hello. Nyo hal-hal yang belum disampaikan ditolong jawab penjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi karena waktu kita benar bang, tidak ada yang kedua. Benar. Satu aja ya, satu ya. Presiden nih. Satu. Lanjut. Hai video thang Lanjut pasukan demo ini. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Terima kasih telah membuat pertemuan ini ya. Nggak tahu ini akan berarti banyak terhadap Aceh ke depan atau tidak, itu kita kembalikan nanti. Untuk pertama kali, tadi kita sudah mendengar bagaimana pandangan-pandangan ataupun sudut pandang yang dikeluarkan yang memakai perspektif masyarakat yang berada di tingkat tapak. Kita ingin fokus pada pembicaraan solusi yang tadi kita bicarakan. Kita telah berbicara banyak dan bisa saya simpulkan dorongan kuat akan adanya izin WPR ya, yang sedang digarap juga wilayah pertambangan rakyat untuk Aceh. Kalau tadi kita berkaca pada masyarakat, saya ingin membawa bapak-bapak atau ibu-ibu dan teman-teman sekalian memikirkan tentang bagaimana ekonomi sirkular ataupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pak, sampai triwulan 2 tahun 2025, PDRB Aceh itu didominasi sektor selain minerba. Bayangkan, dengan IUP, dengan halusinasi tentang kebangkitan ekonomi tadi, sampai triwulan 2 Aceh itu masih ada didominasi oleh sektor pertanian, hutan, kelautan dan segala macamnya. Jadi kita ingin mengukur apa pertambangan ini keberhasilannya terhadap daerah di dalam neraca-neraca ekonomi itu sendiri. Dan kami rasa jika kita menghadirkan solusi berbasis wilayah pertambangan rakyat, kami curiga dalam tempo beberapa tahun terakhir, kami bersama Dema Uwin Araniri yang ada di belakang pernah melakukan riset, Pak. Kami berkumpulan pembela lingkungan hidup yang ada di Aceh. Bahwasanya seluruh pertambangan yang ada di Aceh itu memiliki backingan yang sangat luar biasa. Ya, untuk menjawab siapa itu kita serahkan ke Bapak Kapolda dan jajarannya lah. Itu yang kami temukan. Kemudian, jika kita berbicara tentang solusi wilayah pertambangan rakyat, ini tanpa mendiskreditkan satu orang pun rakyat Aceh pada hari ini. Rakyat yang mana secara ekonomi yang bisa membeli eskavator, Pak? Itu pertanyaan pertamanya. Jika kita membuka wilayah pertambangan rakyat ini secara massal, kita mengkhawatirkan adanya komponi-komponi yang menjadikan tambang-tambang rakyat melalui koperasi, melalui perorangan itu hanya bentuk grup dari satu individual yang membackingi semuanya, begitu. Jadi ini bukan solusi yang solutif. Kenapa kita tidak beranjak pada sektor lain? Oke, kita bicara kedaerahan. Aceh terkenal sebagai negara syariah, bangsa yang menjunjung tinggi agama Islam. Iqra, membacalah, belajar. Justru instrumen ini dipakai oleh negara-negara yang berbendera salib Skandinavia itu, Pak. Mereka memberhentikan sektor-sektor minerba ini. Mereka tahan dulu. Apa yang ingin mereka capai? Pendidikannya. Kalau misalkan rakyat Aceh hari ini punya kapasitas seperti Bapak tadi yang mengerti tentang hukum, mengerti tentang adat, selesai. Kita sahkan WPR hari ini. Akan tetapi indeks pembangunan manusia Aceh itu yang kita tahu sama tahu. Jadi ini suatu solusi yang lumayan bias bagi saya, sehingga untuk merampungkan WPR dalam waktu yang dekat tanpa ada edukasi yang mumpuni, maka ini akan menjadi ajang bunuh diri terbesar bangsa Aceh hari ini. Itu yang ingin saya sampaikan terkait pandangan terhadap solusi yang ditawarkan tadi. Kemudian dalam pembicaraan tadi, saya juga mendapatkan bisikan ya dari beberapa teman-teman. Kenapa kita menghindari tentang adanya temuan pansus sektoran terhadap oknum-oknum yang dilaporkan di dalam sidang di DPRA tempoh hari yang lalu? Kemana oknum-oknum ini? Kita apakan, teman-teman? Maka ini sebuah pertanyaan kami yang menjurus kepada mungkin Bapak Distinsus ya, yang sudah berhadir. Bagaimana dengan oknum-oknum yang sudah dilaporkan ini? Apakah akan dilakukan penindakan hukum? Dan bagaimana realitas di lapangan yang sedang terjadi? Mungkin itu sebagai pandangan dari kami. Terima kasih, kami kembalikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu, kita tidak membuka sesi tanya jawab kedua. Nanti mungkin langsung ngobrol selesai aja ya. Yang jelas bahwa seluruh pertanyaan Bapak Ibu sekalian atau koleksi masukan itu bagian dari perbedaan pandangan, tetapi tetap harus diputuskan sikap yang bijak seperti apa. Silakan para narasumber memberikan jawaban sekaligus statement akhir dari diskusi ini. Nanti akan kita bacakan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Kami mencoba menjawab dan mudah-mudahan ini bisa kita jawab bersama.
terhadap beberapa pertanyaan kawan-kawan dari tadi. Ini adalah solusi yang kita cari di sini. Seperti kita sampaikan pertama, kita juga di sini ingin mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kita. Bagaimana ini tambang ini bisa berjalan dan tidak ada yang dirugikan. Mungkin masa lalu yang begitu agak serba kekurangan, mungkin saat inilah kita coba membenah, menata ini semua lebih baik. Tadi pertanyaan pertama dari Irsan ya, kita mencoba ingin memang solusinya dengan tambang rakyat, salah satu solusinya adalah memberi kesempatan kepada koperasi untuk dapat melaksanakan kegiatan tambang ini, dan diutamakan untuk rakyat, bukan untuk yang lain, bukan untuk koperasi yang lain. Ya, itu mungkin. Kemudian terhadap jadi terhadap tadi mungkin tambang-tambang di Abdia, memang kita tahu, dan hari ini dari kemarin juga kita dapat informasi dari Abdia bahwa untuk saat ini tidak dikeluarkan izin dimulai kemarin, karena izinnya pun kita menerbitkan izin didasari pertama, ini bukan kita saling melepas tanggung jawab atau melempar bola. Memang persyaratan dan SOP perizinan itu pertama kita minta dari kabupaten kota, dan kita akan koordinasi kabupaten kota agar semua ini tidak diberi izin kalau memang tidak sesuai. Dan terhadap penerimaan minerba hingga sampai saat ini, karena dari sekian IUP yang ada belum semuanya berproduksi. Yang berproduksi hari ini mungkin sekitar 20 IUP, dan kondisinya sampai saat ini itu penerimaan kita dari sektor minerba itu sekitar 2,1 triliun. Itu angka terakhir yang masuk kita, dengan asumsi lebih kurang per tahun sekarang ini sekitar 500 miliar itu. Dan terhadap revisi kanun, alhamdulillah memang kita sudah mengajukan revisi. Dari tahun lalu kita sudah mengajukan revisi, dan kita tahun ini memang akan ada muat di tahun depan, mungkin tahun 2026 itu sudah masuk ke dalam rencana kerja DPR, dan itu akan dibahas. Terhadap juga ada tadi masukan dari Pak Nasir Jamil terhadap beberapa masukan, kami insya Allah akan koordinasi kembali dengan PR itu agar kita masukkan, karena di sini tadi informasi dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan semua itu menjadi bahan masukan bagi kami untuk kita introspeksi bersama agar kita bisa berbuat lebih baik ke depan. Dan itu mungkin terhadap Pak Nasir tadi, terhadap izin yang lama, yang dari lama beliau belum diterbitkan, insya Allah Pak, dengan kondisi ini kita membuat UPR, insya Allah ini akan lebih mudah Pak. Kita akan koordinasi, kalau perlu kita koordinasi Pak, insya Allah. Kita tidak berniat menginginkan ke masyarakat yang tidak baik. Pada intinya kami di sini hari ini mau bersama bapak-bapak juga, itu keinginan kami agar kita dapat mengelola ini lebih baik ke depan Pak. Itu niat kami datang di sini juga itu. Kami ingin juga masukan-masukan dari semua elemen masyarakat yang ada di seluruh Aceh. Karena yang kita kelolanya adalah harta dan kekayaan masyarakat Aceh juga Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap pada semua kita, karena dengan semangat Gubernur yang baru ini bukan karena rezim, tapi memang ingin menata lapangan ini dengan baik. Juga penataan terhadap izin tambang, walaupun ini tadi ilegal, kita juga akan masuk ke IUP yang sudah diterbitkan. Terhadap IUP eksplorasi yang belum terlaksana, kita sudah dibentuk itu oleh Pak Gubernur untuk mengevaluasi ini, mengevaluasi dan menata kembali perizinan yang tersebut. Karena kalau memang mereka tidak akan beraktivitas, ngapain mereka di sini, kan gitu, nggak bisa memberi kontribusi ke masyarakat Aceh. Jadi oleh karena itu Pak Gubernur juga sudah menyampaikan, dan itu sudah dibuat dalam IUP juga akan ada penataan terhadap IUP yang sudah diterbitkan. Mungkin itu kami di sini mohon dukungan dari masyarakat juga. Sampaikanlah informasi ke kami sepahit apapun, kami akan tampung ya, karena kita ingin di sini ingin perbaiki tata kelola tambang kita ke arah yang lebih baik ke depan. Dengan tata kelola, karena sektor tambang adalah salah satu sektor yang memang ya
tadi disampaikan menghasilkan banyak rezeki dan juga tempat tumpuan hidup masyarakat kita di sana. Makanya kita ingin ini semua kita kelola dengan baik, dan kami berharap dukungan dari semua pihak dan informasi dari semua pihak. Dukunglah kita bersama-sama, dukunglah kami, berikan informasi-informasi ke kami apa yang arah lebih baik ke depan akan kita laksanakan. Mungkin demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kalau memang nanti butuh informasi lanjutan, kami terbuka. Kami terbuka di SDM, kami terbuka. Ya, nanti WA kami boleh sampaikan ke kami, datang ke kami, atau kami yang datang ke Bapak atau adik-adik semua, kami siap juga datang, insya Allah itu. Kita dari kami hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penanggap yang terakhir. Memang sedang mengingatkan kita, apakah kita harus berkutat dengan tambang, kan begitu. Sementara negara-negara, tadi dicontohkan negara-negara di Skandinavia itu, justru mereka lebih fokus pada pendidikan untuk keluarganya. Sebab memang tadi disebutkan oleh saudara saya yang namanya juga sama dengan saya, bahwa tambang itu tidak ada yang tidak rusak lingkungan, baik tambang yang dikelola secara legal maupun yang tidak ada izinnya. Oleh karena itu mungkin menjadi pemikiran kita bersama, terutama pemerintah Aceh yang sekarang ini. Karena kalau saya membaca di beberapa media, pemerintah Aceh saat ini memang tidak memberlakukan moratorium, tapi lebih fokus bagaimana menertibkan dan mengalihfungsikan, ya, atau ya, menertibkan dan mengalihkan ya tambang-tambang yang selama ini tidak ada izin menjadi izin, ya, ada izinnya. Oleh karena itu barangkali ya perlu kita ingatkan juga pemerintah Aceh agar lebih selektif dalam memberikan izin usaha pertambangan dan harus melibatkan partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat di setempat. Jadi kalau misalnya masyarakat mengatakan tidak boleh, ya udah harus patuh dengan masyarakat tersebut, ya. Meskipun kita tahu bahwa di satu sisi pemerintah itu membutuhkan uang, ya, untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi pemerintah barangkali tidak melihat bahwa instrumen APBA itu ya bisa mendorong dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, tapi harus ada investasi ya di daerahnya untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi tambang itu salah satu alternatif untuk menggerakkan ya dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu memang tadi kita diingatkan oleh generasi muda tadi soal pertambangan. Jadi memang di satu sisi ya kita dihadapkan dengan sebuah realita, dan bagaimana nanti kalau misalnya kanun yang tadi akan direvisi diharapkan isinya itu berbasis bukti, ya, bukan asumsi, dan juga melibatkan masyarakat, karena dampak kerusakan nantinya ya itu juga berdampak terhadap masyarakat. Bahwa ada beberapa tempat ya yang kemudian melakukan semacam reklamasi, ya tentu harus kita dukung sepenuhnya, harus kita sambut baik ya upaya-upaya melakukan reklamasi tersebut. Tapi yang saya katakan tadi, kebanyakan itu tidak dilakukan. Jangankan yang tidak resmi atau tidak berizin, yang berizin pun kadang lupa ya dia melakukan reklamasi. Jadi ini problem ya, problem terkait dengan pengawasan pemerintah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita berharap apapun ceritanya kanun yang terkait dengan pertambangan ini harus segera direvisi dan berbasis bukti, bukan asumsi, dan juga bagaimana memberikan kedaulatan kepada masyarakat lokal agar mereka juga bisa ya bertindak dan memberikan jawaban iya atau tidak. Jadi kalau iya seperti apa, kalau tidak seperti apa. Jadi juga bukan kemudian kalau tidak ya tidak selamanya, kalau iya juga bukan iya selamanya. Jadi itu perlu dirumuskan. Oleh karena itu sekali lagi saya melihat bahwa memang semua kita berharap agar bumi Aceh yang kaya raya, melimpah sumber daya alam ini bisa dikelola untuk kemakmuran masyarakat kita semuanya, bukan untuk segelintir orang. Oleh karena itu sambil tadi para penanggap menyampaikan tanggapan-tanggapannya, saya benar merenung, ya merenung, bahkan kadang saya harus menundukkan kepala saya
berterima kasih kepada orang-orang yang berduit yang selama ini menggelontorkan duitnya untuk mengelola pertambangan tanpa izin itu. Ya, saya harus berterima kasih kepada mereka karena mereka suka atau tidak suka telah menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah. Tanpa ada itu, ya, maka harus kita akui tidak ada pergerakan ekonomi. Ya, suka atau tidak, karena mereka melihat bahwa negara atau pemerintah tidak hadir mengelola pertambangan sesuai dengan aturan yang ada. Tadi disebut sama abang saya itu, ya, bahwa mereka sudah lama meminta tapi tidak pernah diabaikan. Persyaratan sudah dicoba disodorkan, tapi justru yang diberikan kepada orang lain. Jadi, ya, orang-orang berduit yang selama ini menggelontorkan uangnya, yang kemudian ada aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut, maka mereka ingin mengatakan bahwa karena negara atau pemerintah tidak hadir mengelola pertambangan sesuai dengan aturan yang ada atau sebagaimana mestinya mereka hadir. Karena rakyat juga tidak punya pilihan. Rakyat tidak punya pilihan karena mereka harus menghidupi diri dan keluarganya. Mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Sehingga mereka tidak punya alternatif kecuali bersama-sama, ya, kecuali bersama-sama dengan pemilik modal untuk mengelola pertambangan tersebut. Oleh karena itu saya katakan jangan-jangan, ya, jangan-jangan mereka juga seperti Robin Hood. Kalau Robin Hood dalam film-film kartun itu kan mengambil harta orang kaya, ya, mengambil kekayaan milik orang kaya. Tapi mereka ini Robin Hood bukan mengambil kekayaan orang kaya, tapi mengambil kekayaan alam. Ya, mengambil kekayaan alam, kemudian bersama rakyat di lapisan bawah, kemudian mengelola pertambangan tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi memang kita sambil menundukkan kepala kita, apakah ini kalimat satir itu terserah daripada yang mendengar. Tapi mereka juga rela merogoh kantongnya untuk menyerahkan kepada orang-orang tertentu. Karena kalau orang-orang tertentu tadi tidak diserahkan, maka akan mengganggu bahkan menggulung aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut. Oleh karena itu kita patut berterima kasih kepada mereka. Oleh karena itu pemerintah, ya, harus hadir dan kemudian memastikan bahwa sumber daya alam itu harga mati untuk kemakmuran masyarakat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mewakili Kapolda ingin menyampaikan atas beberapa hal yang kita diskusikan tadi ini. Yang pertama, mungkin Polda Aceh akan siap mendukung pemerintah Aceh dalam hal ini kepemimpinan Pak Gubernur yang saat ini untuk menyusun blueprint terhadap visi tata kelola penambangan di Aceh. Apakah ini kita visinya mau membuat penambangan Aceh ini bentuknya full wilayah tambang rakyat, ataukah swasta, ataukah negara? Pada prinsipnya tentu Polda Aceh dalam hal ini Polri selalu tunduk dan patuh kepada negara dan pimpinan, siapapun dia. Jadi kita kalau udah itu keputusan yang diambil oleh pimpinan, pasti kita wajib mendukungnya, wajib mengikutinya, wajib mengamankannya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi dalam ke depan tentunya Polda Aceh dengan visi jangka pendek yang saya lihat ini menertibkan tambang ilegal, kemudian melakukan proses penegakan hukum terhadap yang masih membandal sebagaimana kebijakan yang sudah diputuskan, kemudian bersama-sama juga dengan semua Forkopimda di daerah melakukan edukasi secara persuasif kepada masyarakat supaya visi Bapak Gubernur ini bisa kita wujudkan. Di sini juga mungkin saya bisa berpesan terkait dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwasanya ternyata patut diduga banyak perusahaan-perusahaan tambang ini yang menyalahi izin, yang izinnya diberikan secara masif tapi pelaksananya tanpa kontrol dan pengawasan. Kami dalam melakukan proses penegakan hukum tetap meminta saksi ahli
yang tahu luas, yang tahu izin, yang tahu yang tahu ketentuan semuanya adalah tentu ahli. Maka dari itu tentunya dibutuhkan kontrol dan pengawasan kepada perusahaan-perusahaan yang memang memiliki izin itu. Kalau memang ditemukan ada penyalahan izin, ya silakan diberikan sanksi. Kami siap, apakah itu nanti lewat proses penegakan hukum, ataukah dicabut izinnya, ataukah diambil alih oleh negara, seperti mana yang sudah kita dengar berita hari ini di Bangka Belitung itu banyak perusahaan yang diambil alih oleh negara. Jadi negara memang berwenang penuh di dalam menentukan sanksi apa yang pas untuk misalkan perusahaan-perusahaan yang menyalahi izin. Jadi kami tentunya Polda Aceh, saya sampaikan closing statementnya adalah Polda Aceh siap membantu pemerintah Aceh dalam melakukan tata kelola penambangan yang berpihak kepada masyarakat sekitar dan meningkatkan PAD Aceh guna kesejahteraan rakyat Aceh. Demikian. Mungkin menutup dari narasumber yang lain, dari Pemda sendiri pada intinya dan memposisikan diri, kami selalu mengikuti visi dari Gubernur serta Pemda Aceh. Kita menunggu arah blueprintnya seperti apa, juklak bisa seperti apa, sehingga tata kelola pertambangan rakyat ini bisa terjalankan dengan baik. Dan kami sebuah entitas bisnis yang berjalan dengan sifat prudent. Artinya ketika sudah jelas, baru kita turun. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kami juga menantikan satu ekosistem terintegrasi. Mungkin butuh banyak diskusi, Pak. Tapi insya Allah dengan segala goodwill kita, niat baik kita, Aceh ini akan sejahtera dengan apa yang kita canangkan hari ini. Kemudian kita berharap ini bisa mencapai hulu hilir sehingga mempunyai added value yang akan terus tinggal di masyarakat dan Aceh sehingga roda ekonomi tergerak. Kemudian PMA juga membuka diri untuk berdiskusi, bersinergi dengan masyarakat, pemangku kebijakan baik di daerah ataupun kabupaten kota, kemudian masyarakat serta ahli bahkan pemerhati lingkungan, sehingga tambang ini bukan hanya dirasakan saat ini, tapi dia sustainable sampai ke anak cucu kita, generasi berikutnya. Kemudian terakhir sih, saya melihat Aceh harus tampil sebagai daerah pelopor tambang yang berbasiskan kerakyatan, sehingga ini bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain dan Indonesia secara general mengenai kejelasan rantai pasok, harga stabil, hasil tercatat, sehingga menjadi pendapatan daerah dan kabupaten kota pada khususnya dan masyarakat. Gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita aplauskan dulu kepada seluruh narasumber. Kita berikan aplaus kepada seluruh narasumber dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebelum kita berpisah, saya bacakan dulu beberapa kesimpulan walaupun tidak ada catatan saya. Yang pertama, diskusi hari ini menghasilkan gagasan baru bahwa kita mendorong yang namanya mengutamakan tambang rakyat. Itu yang pertama, kalau saya lihat dari perkembangan diskusi. Yang kedua, upaya mendorong wilayah tambang rakyat itu juga dalam upaya belum final. Artinya, masukan-masukan Bapak Ibu sekalian, termasuk teman-teman dari mahasiswa, silakan diberikan kepada dina-dina teknis terkait dengan teknis apa yang cocok. Yang ketiga, bahwa penegakan hukum ini akan dilakukan sesuai dengan arahan pemerintah Aceh dan pimpinan Polri sendiri. Jika ditemukan ada tambang-tambang ilegal yang masih berjalan secara serta-merta tidak terkontrol, bisa jadi menjadi bahan komunikasi berikutnya antara kita dengan teman-teman di Polda. Artinya Polda sudah membuka diri dalam mendorong perbaikan tata kelola. Yang keempat, bahwa seluruh tambang yang ada di Aceh hari ini memang menimbulkan berbagai masalah. Yang namanya tambang tetap masalah, yang namanya emas baru solusi.
Tapi yang namanya tambang, masalah kecuali tarik tambang 17 Agustus. Untuk itu perbedaan di kita itu akan terjadi sampai kiamat dunia. Tidak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa kita sepakat menutup atau membuka. Tidak ada kesimpulan itu, karena memang kesimpulannya adalah yang menambang jalan terus dengan konsekuensinya, yang berhenti alhamdulillah karena Anda memperbaiki lingkungan. Yang kelima, diskusi ini akan berlanjut pada rekomendasi-rekomendasi resmi yang akan disampaikan oleh panitia kepada dinas-dinas teknis dan DPR. Dan terakhir, kita minta kepada Ketua Pansus untuk memberikan data-data yang sudah muncul ke permukaan. Jangan kemudian statement di paripurna saja, tetapi diucapkan di paripurna, tetapi dipublis ke ruang publik, tapi dokumennya tidak pernah diberikan kepada Polda sekalipun. Untuk itu, kita tetap meminta Pansus memberikan data itu kepada semua pihak untuk membuktikan bahwa benar, karena para penambang sendiri seperti Bang Nasir tadi membantah memberikan uang itu, sedangkan Pansus meyakinkan bahwa uang itu mengalir kepada oknum-oknum. Maka judulnya seperti ini. Untuk itu, itulah dinamika kehidupan kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya berikan kembali kepada panitia. Saya akhiri waktu dari Dr. Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak kepada seluruh pemateri yang sudah memberikan gagasan-gagasan dan pemahaman baru kepada kita semua. Selanjutnya penyerahan plakat yang akan diserahkan langsung oleh Bang Zul, Bang Muhammad Nur, dan Kak Eva selaku Ketua Aceh Bergerak.